Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyempurna akhlak, penyempurna akidah, penyempurna ajaran yang sekaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, bahkan dengan makhluk yang lain. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam ini jumpa lagi kita sesuai dengan janji saya tadi sore akan kembali berjumpa dengan teman-teman habis Isya. Tema kita masih pertahankan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 117. Apakah oten-oten ini masuk dalam kategori yang terangkum di dalam ayat ini, bahwasanya Allah menyatakan kepada umat Islam bahwa orang-orang kafir yang ada di sekeliling kita sejak dari masa Nabi Muhammad SAW sampai hari ini dan akan datang, itu adalah mereka penyembah-penyembah inazan, penyembah iblis yang durhaka kepada Allah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, cek. Saudara, selamat malam. Ya, silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Yang muslim untuk nahan dulu di bawah ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dari Protestan, dari Katolik, Dari Hindu. Hindu. Ada yang ingin disampaikan? Hindu teman-teman. Kayak ada hujan ya. Pairing. Cek, tes. Kok bisa ya? Noise ya teman-teman, masih noise ya.
Cek. Tes mic ci. Cek ci. Tes mic cik. Tes 1 2. Tes mic cik. 1 2. Tes. Aman kan ya? Ci. Aman. Oke, silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Halo, selamat malam. Maksudnya apa itu ya teman-teman? Naik, habis itu langsung turun gitu. Ketakutan ya? Kenapa harus takut sih? Aman kok, aman. Halo, selamat malam. Halo. Iya, dari mana Bang? Kristen? Dari Protestan? Madiun. Agama Bang, agama. Ya, agama. Bangun dulu Bang. Bangun. Semangat. Halo. Semangat dulu. Ya, semangat. Kenapa? Kecil kali suaranya. Tes. Semangat Abang. Suara aku serak, Bang. Oh, kayak orang mau pindah alam. Makan yang enak-enak. Apa gitu makan yang enak-enak? Apa yang enak-enak tuh? Nasi campur susu kental. Kita kirim dulu ke beberapa pendebat Kristen ya teman-teman ya. Mana tahu ada di antara mereka yang ingin coba-coba naik ke sini lagi. Siapa namanya? Saudara Kindo itu nggak pernah lagi nongol. Apa masih live di tempat lain teman-teman? Kingdom. Masihkah dia? Oh, dia live di tempat lain, teman-teman sekalian. Live dia. Dia lagi serius kayaknya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Jumal. Waalaikumsalam. Aku Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Yang non-muslim artinya yang bukan Islam.
Itu mohon dimengerti ya. Yang bukan Islam silakan naik. Berarti yang Islam jangan naik gitu. Yang Islam di bawah aja, tetep layar, baca doa gitu kan ya. Ya, nah itu yang Kristen aja, Katolik, Protestan gitu. Teman-teman yang dibawa jaga aja, mana tahu ada yang keselio langsung tarik ke bawah kan gitu. Oke teman-teman. Halo, selamat malam. Wih, semangat malam. Halo. Kenapa ya? Begitu diundang langsung kabur. Padahal dia minta naik. Gimana dong? Ada yang dinaikkan tapi nggak ini teman, nggak nyangkut. Halo, selamat malam. Malam Pak. Ya, Apa mau dibahas? dari gereja mana ini? Protestan, Katolik? Saya dari Protestan Pak. Suaranya kecil bang. Saya dari Protestan Pak. Iya, kecil, suaranya kecil. Silakan buka kamera. Gelap Pak. Saya lagi kerja Pak. Ya, Ini gelap, soalnya saya lagi kerja. Ya. lagi. Berarti nggak bisa diskusi dong kalau lagi kerja. Halo, selamat malam. Semangat malam. Halo. Selamat malam. Halo. Semangat malam. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang saya bahasakan tadi, bahwasanya tema ini memang akan banyak dihindari teman-teman. Tak ada tema yang enak bagi mereka, semuanya berat. Karena pada dasarnya mereka beragama itu hanya karena ini keturunan dan terlanjur aja, terlanjur oten, tidak diawali dengan proses belajar. Halo, selamat malam. Selamat malam. Itu kan masalah generasi. Jadi yang disuarakan oleh Al-Quran, bahwasanya yang mereka sembah selain Allah itu adalah inazan. Inazan itu sendiri ada yang mentafsirkan para ulama seperti yang saya gambarkan tadi, bahwa itu adalah orang yang telah mati. Suara kenapa teman-teman YouTube? Masih bergema ya? Halo, selamat malam.
Brother, no drop, please. Please, no drop, please. One more song, I am dance, please, brother. My family big problem, please. Please, people, please. Cek, cek. Suaranya kecil ya. Kalau gini gimana? Terima kasih sahabat Awan. Halo teman-teman, selamat malam. Hanli, iya, dari Kristen Bang. Halo. Halo bang. Iya, dari Kristen Katolik. Sama. Kalau ini nggak selengkapi dulu ya karena nih pas bagus. Syukran sahabat yang lain, sahabat Awan dan semuanya. Halo, Awan, selamat malam. Turun ke aku bang, ini Pak Ustadz Arif nih aja bagus. Masya Allah. Silakan teman-teman non Muslim, ajukan permintaan naik lagi, yuk. Al-Quran saya mengatakan bahwa kalian itu menyembah inazan. Inazan itu orang yang telah mati, orang yang telah meninggal dunia. Kalian sembah, kata Quran. Lalu yad'una illa syaitanan marida. Al-Quran saya mengatakan yang kalian sembah adalah iblis yang terkutuk, iblis yang durhaka kepada Tuhan. Apakah Al-Quran saya salah? Atau Al-Quran saya benar? Kalau bagi kami umat Islam, sudah kalian pasti berat untuk menerima itu, teman-teman sekalian. Kalian pasti berat menerima itu. Kenapa berat menerima? Ya karena tidak mungkin kalian mau mengaku kalian menyembah iblis, kan gitu. Tapi ada hal yang menarik di kitab kalian. Di perjanjian lama disebutkan bahwa Halal bin Zakar, Halal itu bintang timur, bin Zakar putra Fajar. Putra Fajar berarti putra matahari. Sandai hari matahari, kan gitu. Jadi ada hubungan erat dari apa yang diterangkan Al-Quran saya dengan apa yang kami lihat dari agama kami, saudara kami Kristen, kan gitu. Halo, selamat malam saudara. Ya, selamat malam saudara Juma. Iya, salam kenal bang. Dari Kristen ya. Boleh buka kamera, silakan. Menggema. Cek. Halo, halo. Ya, halo, silakan Bang Juma. Silakan buka karemanya dulu bang. Saya karemanya lagi ketinggalan ini. Tadi bisa kebuka kok tadi. Nah, itu diterima bang. Iya, sudah saya terima. Oke. Silakan. Ya, apa nih Bang diskusinya Bang? Di situ banyak penjual kaset ya bang ya. Pakai headset bang, biar nggak terlalu ribut. Iya, aku pakai headset ini Bang. Kok ribut kali ya? Ya, biasalah Bang, muda-mudi nih. Oh, buka kameranya bang. Pak Arif pusing dengarnya. Ada beberapa musik bercampur menjadi satu. Terlalu ribut. Pusing kita dengarnya.
Halo, selamat malam. Nah, masih banyak yang kesasar nih. Mau komalnya Ustadz tapi larinya ke sini. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Dari Katolik. Dari Protestan bang saya jangan kamu ejek-ejek agama lain, kambing kamu yang tolol. Nabi Muhammad ajak istrinya 22. Apa mau benarin Islam? Buka kameranya, Bang. Baru diskusi. Jangan panas. Santai aja, santai, jangan emosi. Santai, rileks, atur napas. Enggak guna buka kamera. Guna debat sama teroris. Juma ini teroris. Makasih. Kelihatan kali kalau abang ini panik gitu loh. Memang Makasih, teroris Kasapa. kamu. Thank you, Mau Kasapa. ejek-ejek golongan lain. Agamamu aja jalanin. Jangan ngejek agama Kristen. Kenapa? Emangnya Muslim itu udah benar masuk surga? Enggak itu Bang Juma. Perbuatan kita harus baik. Kalau kayak Bang Juma, neraka. Kata-kata Bang Juma itu menghina. Janganlah. Buka kamera. Kameranya dibuka. Dibuka dulu. Masker kamu baru aku buka kameranya. Biar kamu ngerti, kita debat. Karena agama, golongan itu tidak membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Yang membawa kita masuk dalam kerajaan surga adalah pembawaan kita, Enggak dong. perbuatan kita. Bukan, kenapa? Udah dibawa aja, Bang. Emangnya Dibawa kamu masuk surga? ke gereja seperti biasa. Colok pantat pendeta. Ya. Nah, nanti kalau kesini gimana? Nggak usah sosok ngajarin orang. Kalau nggak sanggup diskusi, bilang aja. Aku nggak sanggup, Bang Suma. Assalamualaikum. Waalaikum. Salam silaturahmi buat Bang Juma. Selamat malam ya. Iya, selamat malam. Mudah-mudahan Bang Juma selalu sehat, panjang umur. Amin. Juga mudah-mudahan Lebay cumi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bang Zuma, saya minta pencerahan. Bagus. Ada pencerahan ke komalnya Ustadz kita, Ustadz UAS. Mana lagi? Adi Hidayat. Udah aku bilang aku bukan Ustadz. Aku ini gembala seharusnya. Gembala yang baik tidak makan babi. Waduh, kenapa ini naik turun nih orang nih? Naik turun, turun, naik turun. Halo, selamat malam. Kan?
Ada apa sih? Siapa yang mengirim kalian naik lalu menurunkan lagi? Halo, selamat malam. Halo, Dengku. Ye, Mana yang kutanya tidak mana itu kampung C, biasa aku saya kali. dia ini le, munte. Dalam mati putih. Patila bone. Oh, bune. Oh, dijung le utara. Iya. Tapi Ambok Sulawesi Selatan, Cimpu. Oh, Cimpu. Nabe lupa aku deh. Bilo Perduka kan satu rumpun jin itu. Iya, mek tahu usaha aku kok be. Biasa kan meninggal saya punya om di sana di Buntu Barana. Oh iya. Mantan kepala desa di sana kan. Oh iya, Deng. Saya tak bisa apa, Deng. Iya, Mbah. Kalau Deng, sabi. Makasih. Deng, Deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Pastor Pardede. Buka kameranya. Silakan Pastor Dede. Ya, kabar baik ya. Oh, iya. Oke. Ini tema saya terkait kitab suci Al-Quran yang mengatakan bahwa saudara ini adalah penyembah iblis. Dan kebetulan saya menemukan data Yesus menasihatkan muridnya agar waspada kepada iblis penyesat yang memakai nama Yesus Kristus yang akan menyesatkan banyak orang. Dan ternyata di kitab Wahyu 22:16 di situ betul-betul ada yang mengaku Yesus dan menggelari dirinya sebagai Lucifer. Di Wahyu 22 nomor 16. Bintang timur gilang gemilang. Gimana Pak Pastor, boleh ngantuk ya? Kalau boleh saya lihat ayatnya ya. Ayat dari An-Nisa 117. Supaya Suaranya kecil. iya, kalau boleh saya lihat ayatnya ya. Ayat An-Nisa. Iya, silakan. Tadi, supaya saya An-Nisa ayat 117. ya, kalau boleh Pak Suma yang buka. Mau saya tunjukkan di kamera gitu maksudnya. Ya. Suaranya kecil Pak Pastor. Iya, bagaimana? Oke. Boleh? Iya, kecil tapi saya tunjukkan. Coba ini perangkatnya diperbaiki dulu Pak Pastor. Suaranya kecil soalnya. Masih kecil lagi? Masih. Kurang kedengar? Sempat besar tapi kecil lagi. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inaza, berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Dari beberapa penafsir ulama itu mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa nih ahli tafsir mengatakan inazan itu adalah orang yang telah mati. Nih, orang yang telah mati. Nah ini sekalian ketika Yesus juga mengatakan bahwasanya penyembah Yesus bernubuat mengusir setan. Pakai nama Yesus itu adalah penyesat. Dan Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Di sini di ayat suci Al-Quran tadi, iyad'una min dunhi illa inatha.
yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inazan, berhala atau orang yang sudah mati, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan. Jadi itu yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sekali lagi saya katakan, ketika Yesus mewanti-wanti muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kristen ini, Pak Pastor, baik itu Protestan, Katolik atau apapun itu yang menyembah Yesus, itu cerminan daripada penyesatan ini, akan menyesatkan banyak orang. Orang Yahudi sampai hari ini tidak ada Tuhannya bernama Yesus Kristus. Tapi orang Kristen, pengikut orang Farisi, itu Tuhannya bernama Yesus Kristus. Sedangkan di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15, bintang timur itu dilemparkan ke bawah, ke dalam kubur. Nah, Yesus mengatakan tanda untuk orang jahat adalah anak manusia keluar dari kubur. Jadi sangat klop, sangat cocok. Jadi yang Anda sembah berdasarkan Yesaya 14 nomor 12 sampai 15 itu adalah iblis alias Lucifer, bintang timur. Silakan. Anda tadi kan mengambil surat An-Nisa 117. Yes. Dan Anda mengatakan bahwa mereka yang menyembah berhala tadi atau setan tadi, bahasa Anda, mereka betul. menyembah orang mati. Lalu bagaimana kemudian Anda menghubungkan itu dengan orang Kristen? Orang Kristen tidak menyembah orang mati. Bukankah yang keluar dari kubur itu tadinya orang mati? Enggak mati ya? Perasaan mati itu Pak Pastor. Enggak mati. Betul, Yesus. Nah, betul. Iya. Ya, maksud saya begini. Yesus betul mati, tapi kan dia bangkit dari antara orang mati. Nah, bangkitnya Yesus dari antara orang mati itu adalah yang diajarkan Alkitab dan menjadi iman kepercayaan daripada orang Kristen. Jadi orang Kristen itu, Pak Suma, tidak hanya menyembah orang mati seperti tuduhan yang Pak Suma lakukan dengan menggunakan An-Nisa 117. Kami itu menyembah Yesus yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati. Nah, kalau kami menyembah Yesus yang bangkit dari antara orang mati, maka itu berarti An-Nisa pasal 117 itu bukan ditujukan kepada orang Kristen. Silakan. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan tidak ditujukan kepada orang Kristen, itu nggak bisa hanya gara-gara Anda mengatakan bangkit dari antara orang mati, karena Yesus sendiri di dalam Matius 12 38 sampai 40 di situ Yesus menerangkan bahwa anak manusia yang keluar dari kubur itu adalah tanda untuk orang jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi di kitab yang sama, Matius 27, nomor 62 sampai 66, kebangkitan manusia dari kubur pada hari ketiga menurut imam-imam dan juga orang Farisi, ahli kitab, kebangkitan itu adalah penyesatan yang mengakibatkan akibat yang sangat buruk, lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Jadi semua rentetan ini kena kepada apa yang saudara lakukan hari ini, apa yang saudara praktekkan dalam beragama. Karena Yesus memang pada saat mengajar tidak ada Kristen hadir. Yang menjadi pengikut Kristus tersebut adalah orang-orang non-Yahudi, disebutlah hari ini sebagai Katolik, Protestan, Advent dan seterusnya. Itu fakta, itu real. Kalianlah yang menggenapi itu, tidak ada yang lain. Karena Yesaya 14 nomor 12, iblis bergelar bintang timur. Wahyu 22:16, sembahan saudara bergelar bintang timur. Jadi kira-kira mau lari kemana itu perginya? Maju kena, mundur kena. Silakan. Oke, saya pikir kalau bicara soal bintang timur itu tidak ada hubungannya dengan tema yang Pak
Suma angkat. Karena Pak Suma mengangkat An-Nisa 117, yang mengangkat An-Nisa 117, yang mengatakan bahwa penyembah berhala itu adalah orang-orang yang menyembah orang mati. Nah, saya sudah katakan bahwa orang Kristen tidak menyembah orang mati. Orang Kristen itu menyembah Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Nah, kemudian ya Bang Suma mengambil Matius pasal 27 kan, mengatakan bahwa para kepala, ya para pemimpin Yahudi mengatakan bahwa kubur itu perlu dijaga karena bagi mereka Yesus adalah penyesat itu pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Jadi para musuh Yesus pun mendengar ucapan Yesus bahwa Yesus pernah berkata dia akan bangkit dari antara orang mati. Maka tempatkanlah para penjaga supaya murid-muridnya tidak mengambil yang namanya jenazah Yesus, sehingga nantinya penyesatan yang akan terjadi kemudian lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi itu cerita utuhnya begitu. Jadi bukan berarti kepercayaan terhadap kebangkitan Kristus itu adalah sebuah penyesatan, tetapi para pemimpin meminta agar kubur Yesus itu dijaga supaya jenazah Yesus tidak dicuri menurut mereka, dan murid-murid mengarang sebuah cerita bahwa Yesus itu bangkit. Jadi begini Pak Suma ya, kalau Pak Suma menggunakan An-Nisa pasal 117 untuk mengatakan orang Kristen itu menyembah berhala karena menyembah orang mati, maka ini yang perlu Bang Suma lakukan. Berikan bukti kepada saya bahwa Yesus itu tidak bangkit. Maka kalau Anda dapat membuktikan Yesus itu tidak bangkit, maka dengan sendirinya An-Nisa pasal 117 itu yang Pak Suma gunakan untuk menuduh orang Kristen itu dapat dibenarkan. Jadi tak perlulah bawa bintang-bintang fajar, bintang timur, karena kita kan bicara berdasarkan ayat Pak Suma begini ya, kalau saya ngomong angka baiknya jangan gunakan efek suara. Nanti Lucu masalahnya lucu. Ya maksudnya begini Pak Suma, supaya kan diskusi kita ini kan jalan enak. Nanti kalau Pak Suma berbicara, saya tidak akan menggunakan efek suara. Nanti saya akan menggunakan efek suara kalau saya yang berbicara. Begitu pula Pak Suma. Kalau Pak Suma berbicara, maka Pak Suma boleh pakai efek suara. Tapi kalau sementara saya Oke, siap bos, siap komandan. Iya. Ya makanya saya katakan tadi, jangan tak perlulah bawa bintang timur. Itu pun ada penjelasan sendiri. Kita berbicara sesuai dengan tema An-Nisa 117 agar pembicaraan kita ini terarah dengan baik. Oke, silakan. Oke, baik. Jadi gini, Pak Pastor Dede. Ketika saya membawa Al-Quran surah An-Nisa ayat 117, di situ dikatakan inazan. Inazan ini adalah orang yang telah mati. Orang yang telah mati, wa iyad'una illa syaitanan marida. Orang yang telah mati, iblis yang durhaka. Pola ini kalau saya menggambarkan di Bible, Yudas yang sudah mati kemudian kerasukan iblis lalu bangkit dan Anda sembah. Itu sederhananya. Kenapa saya bawa materi bintang timur, Pak Pastor? Karena kitab saya mengatakan iblis yang durhaka, iblis yang terkutuk, yang Pak Pastor sembah. Itu menurut Al-Quran saya, surah An-Nisa. Al-Quran saya datang belakangan untuk menjelaskan apa yang telah terjadi pada masa lampau. Nah, sebagaimana perjanjian baru menjelaskan perjanjian lama. Al-Quran saya datang menjelaskan dua kitab tersebut. Di dalam kitab Yahudi, Yesaya 14, 12 sampai 15, Pak Pastor, di situ bintang timur dilemparkan ke alam kubur. Yang Anda sembah makhluk yang keluar dari kubur dan mengaku bintang timur. Klop. Apanya yang salah? Kecuali Anda ingin mengingkari bahwa Yesus itu tidak pernah bintang timur itu tidak
mengaku Yesus. Mengatakan iblis mengaku namanya, memakai namanya, menyesatkan banyak orang. Itulah kalian. Itu data Pak Pastor. Jadi Yesus mengatakan penyesat Planos akan memakai namanya. Nah, di Pulau Patmos ada bintang timur yang iblis dalam kitabnya Yahudi memakai nama Yesus. Kena. Di Yesaya 14, bintang timur dilemparkan ke dalam kubur. Yesus dalam Yohanes 12:30, penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Dari kubur. Kenapa keluar dari kubur? Karena itu tanda untuk orang jahat. Matius 12:38-40. Orang jahat, angkatan tidak setia, minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali anak manusia keluar dari kubur. Semuanya kena. Sasarannya kena, menyesatkan banyak orang. Apa buktinya? Apa enggak sesat kalau menyembah orang yang keluar dari kuburan, Pak? Apa enggak sesat ketika dikatakan wajib sunat tiba-tiba dibatalkan? Apa tidak sesat ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai yang diutus. Tiba-tiba mengenal Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Apa enggak sesat itu? Ya sesatlah. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Nah, kalianlah ini yang tidak waspada, karena memang Yesus hanya mengingatkan muridnya, bukan mengingatkan kalian. Wajar kalau kalian sesat. Jadi pada kesimpulannya Al-Quran saya mengatakan kalian menyembah iblis. Maaf, terbukti memang kalian begitu. Kalau bukan begitu, kenapa menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Bukankah Tuhan adanya di langit, bukan di bumi? Itu fakta. Setelah kalian menyembah makhluk itu, kalian aneh. Apa anehnya? Tuhan mengajarkan sunat, malah tidak sunat. Mengajarkan jangan makan babi, malah makan babi. Mengajarkan sabat, malah ibadah minggu. Mengajarkan satu Tuhan, malah tiga Tuhan. Mengajarkan Taurat, malah surat-surat Paulus yang dijadikan ajaran. Jadi aneh kan? Sementara orang Yahudi enggak begitu. Kalian aja yang aneh setelah menyembah bintang timur. Begitu Pak Pastor. Silakan. Oke. Ya, saya paling senang itu kalau berdiskusi itu kita benar-benar membahas satu topik dan secara menyeluruh ya, tidak kemana-mana. Makanya saya akan terus fokus di sini. Jadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu mati dan yang bangkit itu adalah Yudas Iskariot yang dirasuki oleh roh iblis. Kalau begitu, saya meminta Anda memberikan bukti bahwa yang bangkit itu adalah Yudas Iskariot, kemudian Yudas Iskariot yang bangkit itu dirasuki oleh iblis. Jadi Anda harus menyampaikan ini dengan dalil supaya setiap pengikut Anda benar-benar tercerahkan. Jadi tolong berikan kepada saya bukti di mana yang bangkit itu adalah Yudas, kemudian Yudas itu dirasuki oleh iblis. Silakan. Baik. Yang pertama di dalam Yohanes 13 nomor 2, iblis merasuki Yudas. Itu satu. Yang ketiga, Yesus itu adalah orang benar. Sedangkan yang disalib orang yang dikutuk. 2. Yang ketiga, Paulus mengatakan terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Yesus mustahil dikutuk, apapun alasannya. Sedangkan yang dikutuk, ketika ada tertulis menurut Paulus, maka yang tertulis adalah Ulangan 27 nomor 25. Yang menerima suap terkutuk. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa dia, Pak? Yudas. Itu satu. Lalu kalau ada yang tertulis, dikatakan di dalam Ulangan 21, 22, 23, apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di suatu pohon, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, Elohim yang mengutuk. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Nah, apa mungkin Yesus dikutuk oleh Elohim? Apa mungkin Yesus yang menerima suap?
Apa mungkin Yesus yang berkhianat? Apa mungkin Yesus menyerahkan salah satu dari orang yang benar untuk diberikan kepada tentara Romawi agar dibunuh? Tidak, Pak Pastor. Jadi semua hanya sangkaan bahwa itu adalah Yesus. Kenapa? Karena ada pemutarbalikan fakta dari utusan atau nabi dari bintang timur tadi, yaitu Paulus. Diputar, yang tadinya pengkhianat, yang tadinya pemakan suap, orang benar yang disalibkan. Itulah pemutarbalikan fakta yang terjadi, dan itu sudah dinubuatkan kemudian oleh Paulus, oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 15. Bila mana engkau melihat pembinasa keji duduk di atas tempat yang kudus, sebagaimana yang menubuatkan pembinasa keji itu, memutarbalikkan firman Tuhan, menghentikan korban binatang, dihentikan korban binatang, merubah hari Sabat. Itu yang dinubuatkan kemudian oleh Nabi Daniel, yang dirujuk oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 15. Jadi semua tergenapi. Jadi yang bangkit ini sudah pasti bukan Yesus. Kenapa bukan Yesus? Coba Anda lihat di dalam pengakuan dia. Baik yang ada dalam Yohanes 14 nomor 30 maupun yang ada di Yohanes 12 nomor 31. Sekarang saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Keluar dari mana penguasa dunia itu? Dari kubur. Siapa penguasa dunia itu? Iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, di data itu Yesus mengatakan, penguasa dunia telah datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Nah, ketika iblis berkongko-kongko ingin membunuh Yesus, kata Yesus sedikit pun tidak berkuasa. Berarti yang disalib bukan Yesus. Berarti iblis tidak berhasil membunuh Yesus. Tidak berhasil iblisnya, karena Yesus sendiri yang mengatakan sedikit pun iblis tidak berkuasa. Nah, iblis mau Yesus mati, tapi Yesus mengatakan tak berkuasa. Berarti yang dibunuh di situ bukan Yesus, Pak. Bukan Yesus. Itu fakta. Jadi biar bagaimanapun Anda memaksakan Yesus yang mati, faktanya tidak mati. Catatan terakhir dari penjelasan saya. Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, aku memang harus pergi. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur, batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan itu tidak mati, Pak. Mazmur 118 nomor 17 sampai nomor 22. Batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu, batu sandukan yang dibuang oleh tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru dan berkata, aku tidak akan mati, tetapi aku akan hidup. Aku hidup dan tidak akan mengalami kematian. Gitu, Pak Pastor. Silakan. Oke, ya, jadi saya tangkap tadi ya. Jadi Yohanes 13 ayat yang kedua, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi kalau Bang Suma menggunakan Yohanes 13 ayat yang kedua untuk mendukung pernyataan yang telah disampaikan oleh Bang Suma tadi, bahwa Yudas lah yang mati kemudian bangkit, kemudian disembah oleh orang Kristen, bagaimana mungkin ayat ini bisa mendukung pernyataan seperti itu? Ayat ini kurang lebih hanya mengatakan bahwa Yudas itu dibisiki oleh setan untuk mengkhianati Yesus. Ayat ini tidak pernah berbicara kalau Yudas yang mati di atas kayu salib, kemudian Yudas itu bangkit dari antara orang mati. Ayat ini tidak berbicara tentang semua yang Bang Suma bicarakan tadi. Ayat ini hanya berbicara tentang Yudas yang dibisiki oleh iblis ya untuk menjual Yesus. Jadi kalau menggunakan ayat ini kemudian mengatakan bahwa Yudas yang mati di atas kayu salib kemudian bangkit dari antara orang mati, ayat itu tidak berbicara demikian di sini. Maka saya bertanya, kalau misalkan semua menggunakan ayat ini, bisakah Anda membuktikan bahwa yang mati di atas kayu salib itu adalah Yudas? Berikan saya dalil atau data yang membuktikan bahwa yang mati di atas kayu salib itu adalah Yudas. Silakan, Mas Umar. Kan sudah, apalagi Pak Pastor? Kan
Kan udah saya uraikan tadi. Yesus begini. Coba kita lihat bagaimana iblis berupaya ingin membunuh Yesus. Lalu bagaimana imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat, kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Lalu Yesus mengatakan, sedikit pun iblis tidak akan berkuasa, tidak akan berkuasa atas diriku sedikit pun. Berarti apapun yang dilakukan oleh iblis untuk mencelakakan Yesus, berhasil atau tidak berhasil, Pak Pastor, menurut Yesus? Itu dulu. Iya. Yesus itu di dalam Alkitab dia mati loh. Yang saya minta itu Tunggu. di mana Yudas itu. Yudas Tunggu, sabar dulu. yang di kayu salib sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bang Suma tadi. Bang Ya, Suma kan bilang tadi saya yang sudah mati katakan ini itu. Yudas. Iya, betul. Oke, kalau begitu berikan saya dalil di mana Yudas yang mati di kayu salib. Berikan saya dalil. Tadi ayat sudah yang dalilnya jelas, begitu yang- banyak, Pak. Begitu banyak saya ngambil. yang saya minta Bang Suma nama Yudas. Oh, nggak Dalil bisa begitu. kata Yudas yang bersalib. Nggak bisa Kalau begitu. nggak bisa begitu, maka berarti apa yang disampaikan oleh Bang Suma Nah, itu adalah sebuah kekeliruan. sekarang kalau begitu, tolong tunjukkan data kepada saya. Yesus mengaku bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ada? Oke, Silakan. saya kasih. Ya, Silakan. dulu ya. Iya. Ya, sambil saya membuka ayat saya ngomong ya. Jadi memang di dalam Oke. Alkitab itu tidak ada secara eksplisit, maka itu tangan dari Bang Suma saja. Ya, silakan Anda tunjukkan. Aku akan mati, silakan. Bentar ya. Iya. Iya, oke ya. Jadi untuk Yudas tadi saya katakan kepada Bang Suma ya, tidak ada ayat dalam Alkitab secara eksplisit yang mengatakan Yudas itu mati di atas kayu salib. Maka kalau Bang Suma mengatakan bahwa yang bangkit itu bukan Yesus, yang bangkit itu Yudas. Tadi kan PR Bang Anda Suma- adalah Sabar dulu, tunjukkan Bang Suma, kepada ya. saya. Bang- Saya minta Bang pertanggungjawaban. Suma, Anda menolak Yudas. Bentar dulu. Pengakuan Yesus aku akan Bentar mati. dulu, Di ya. mana? Di mana? Silakan. Iya, bentar dulu ya, saya ngomong dulu kan. Bang Suma kalau ngomong kan juga panjang lebar kan. Jadi Iya, izinkan tapi saya kan juga harus ngomong masuk ke panjang poin. lebar. Kemudian Masuk ke ya, poin. saya mau kasih ayatnya juga. Sudah ada ayatnya, Oke. saya akan baca, tapi bentar dulu. Saya Silakan, ingin memantapkan apa yang saya katakan tadi di awal. Jadi kan Oke. saya ingatkan ya, Bang Suma kan tadi bilang bahwa yang bangkit itu bukan Yesus, ya kan? Karena dari awal sesuai dengan An-Nisa pasal 117, ya Bang Suma mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah berhala karena menyembah orang mati. Dan saya katakan Yesus itu tidak hanya mati, dia bangkit dari antara orang mati. Kemudian Bang Suma mengatakan dengan lancar dan penuh wibawa tadi bahwa yang bangkit itu adalah Yudas yang dirasuki oleh roh jahat. Maka saya tanya, kalau begitu berikan saya ayat di mana yang bangkit itu adalah Yudas yang dirasuki oleh roh jahat. Nah, Bang Suma bukannya memberikan ayat Yudas bangkit kemudian dirasuki roh jahat. Malahan Bang Suma itu memberikan ayat di mana Yudas sementara duduk perjamuan itu Yudas belum mati gantung diri bahkan. Kemudian dirasuki oleh roh jahat. Nah, kemudian saya kejar lagi. Kalau yang Bang Suma katakan bahwa Yudas itu yang mati, maka Bang Suma harus memberikan bukti bahwa yang mati di atas kayu salib itu bukan Yesus tetapi Yudas, dan Bang Suma tidak bisa menunjukkannya. Nah, sekarang Bang Suma bertanya Kata kepada siapa saya, nggak bisa? Ya. Kata siapa, Pak Pastor? Anda yang mengelak dari Kalau data yang begitu- saya sajikan, Pak. Saya ulang lagi boleh? Oke, kalau begitu Paulus ya, mengatakan- ya, kalau begitu ini aja saya minta. Saya kasih minta data. aja Saya ulang lagi data. Saya kasih Ya. data. Anda menghindari data saya soalnya. Bang Suma. Saya kasih data boleh? Ya, saya ulang lagi. Galatia 3 nomor 13. Di situ kan dikatakan bahwa sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Iya kan? Nah, sekarang kita kembali kepada apa yang dijadikan sebagai rujukan oleh Paulus. Yang pertama, Pak, Ulangan 27 nomor 25, jangan pura-pura nggak dengar. Kan Anda minta dalil toh?
Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Jangan pura-pura ngantuk. Itu satu. Yang kedua, begini. yang kedua sabar. Oke. Ulangan 21 nomor 22-23. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, Anda nanti tunjukkan kepada saya dosa apa yang sepadan dengan hukuman mati yang dilakukan Yesus. Lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan sampai dia menyentuh tanah yang diwariskan kepada kamu. Nah, siapa yang melakukan dosa besar sepadan dengan hukuman mati? Yudas. Siapa yang dikutuk Tuhan? Yudas. Itu rujukan dari Galatia 3 nomor 13. Sekarang kalau Anda mengatakan itu Yesus, saya kembalikan kepada Anda. Dosa apa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Kan begitu. Jangan pura-pura nggak tahu dalil itu. Ya, jadi ketika saya sudah memberikan dalil, PR Pak Pastor adalah tolong tunjukkan di mana Yesus mengaku aku yang mati, aku yang bangkit. Silakan. Oke, jadi dari Galatia 3 ayat 13 dikatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan ketika ayat ini dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, maka Bang Smo mengatakan Yudas itu terkutuk, maka dialah yang digantung di kayu salib. Begitu? Iya dong, kan dalilnya. Paulus merujuk kemana? Kutanya dulu, Paulus merujuk kemana itu? Ada tertulis. Ya. Paulus merujuk kemana? Tertulis di mana? Ya, bagi kami orang Kristen ini sederhana saja ya. Yesus itu kan mati sebagai orang yang terkutuk. Kenapa? Karena dia menebus dosa manusia. Maka karena itu konsep yang Anda bangun, Pak. Sabar dulu, Pak Pastor. Itu konsep yang Anda bangun akibat Bintang Timur. Gantian dulu kita ngomong, Bang Suma. Itu pola dari Bintang Timur. Kalau saya ngomong, Bang Suma jangan efek suara. Iya, makanya jangan cuan. Anda seorang pastor, harusnya ilmunya itu di atas saya, gitu loh. Lucu itu, kan Anda mengatakan Yesus mati terkutuk. Jadi Anda mau ngomong terus, silakan kalau begitu. Enggak, Anda kan protes saya tertawa kan Anda lucu. Seorang pastor mengatakan Yesus mati dengan jalan terkutuk. Ilmu dari mana itu, Pak? Bang Suma, lucu tidak lucu, Anda tidak berhak pakai efek suara. Kita kan sudah ngomong tadi di awal tuh. Ya, tapi kan saya tidak menyetujui. Saya bilang kalau lucu ya saya tertawa. Kan begitu, giliran Anda boleh, giliran saya nggak boleh, kan aneh. Di mana saya tertawa? Anda seorang pastor, Anda nggak berhak untuk mendikte saya. Anda seorang pastor, ilmu Anda harus lebih tinggi dari saya. Oke? Nah, PR Anda adalah tolong tunjukkan kepada saya, Pak Pastor. Udah nggak usah terlalu ribut masalah orang tertawa tepuk tangan, nggak usah terlalu banyak alasan. Sekarang PR Anda, tolong tunjukkan kepada saya. Yesus mengaku, aku yang disalib, aku yang bangkit, aku yang keluar dari kubur. Saya minta dalilnya, silakan. Ya, Bang Suma, saya tunggu dalil, Pak. Iya, saya tunggu dalil dulu. Iya, silakan. Sabar dulu, saya mau ngomong dulu. Iya, dalil. Bang Suma ngomong terus. Ya, silakan. Bersamaan dalil, silakan Pak Pastor. Begini, silakan. Kita bahas tadi Galatia 3 ayat 13 kan. Bang Suma ngomong bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan Bang Suma katakan bahwa orang yang terkutuk itu adalah Yudas. Betul atau tidak? Yudas kan yang Anda maksudkan. Gak usah bertanya, kan saya sudah uraikan tadi. Tinggal Anda jelaskan, Pak Pastor. Anda nggak bisa mengelak. Memang Yudas yang terkutuk, bukan Yesus. Oke, kalau begitu berikan saya alasan kenapa Yudas terkutuk. Kan tadi saya sudah kasih dalil, Cumi. Ya, bisa. Oke, silakan Anda. Saya mau dengar sekali lagi Anda memberikan dalil tersebut kepada saya. Saya ingin memperhatikan sebab baik-baik. Ada tertulis.
Sebab ada tertulis. Tertulis di mana? Tertulis di mana, Pak Pastor? Ya silakan Anda menjelaskan saja, saya mau dengar. Sudah kujelaskan tadi, Sangkala. Anda yang tidak mengerti Ya. atau pura-pura nggak paham. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Orang yang digantung di atas tiang salib itu, Pak, terkutuknya tertulis pertama di Ulangan 27:25. Yang kedua, Ulangan 21, 22, 23. Jangan lagi nanti Anda tanya hanya menghindari di mana Yesus mengaku aku yang disalib, aku yang digantung. Di mana itu? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ya, jadi begini. Jadi Ya. ada tertulis itu merupakan kutipan dari Perjanjian Lama, toh? Betul. Kutipan dari Kitab Ulangan. Iya. Benar, kan saya ngajarin Mengatakan- tadi. Iya. Nah, kalau misalkan Anda mengatakan bahwa Yudas itu terkutuk karena ada ayat demikian yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, bagaimana Anda menghubungkan itu dengan Yudas? Apakah Yudas yang tergantung di kayu salib? Siapa pada yang Perjanjian Lama, menerima Kitab suap Ulangan? untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh sesuai dengan nubuatan Amsal 21:18? Orang benar, pengkhianat dipakai tebusan sebagai orang kepada orang benar. Amsal berapa tadi? Amsal berapa? 21:18 pindah lagi kita. 18 Pak Pastor belajar sama Bang Sumi. Siapa pengkhianat di situ, Pak? Ya, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lalu kenapa ayat ini bisa Anda maksudkan bahwa itu adalah Yudas kemudian dia jadi terkutuk? Iya, aduh ditanya lagi. Kan Yesus sendiri Lukas 21, Lukas 24:44, aku harus pergi ninggalin dunia sebagaimana yang tertulis tentang aku di dalam kitab Amsal. La haula wala quwata illa billah. Ya. Oke, tunjukkan saya ayat di mana Yesus mengatakan bahwa sesuai yang tertulis dalam kitab Amsal. Mana ayat? Lukas 24 nomor 44, Cumi. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Lukas 24 Coba nomor. PR-nya dulu sebelum ke situ, PR-nya dulu. Tolong tunjukkan di mana pengakuan Yesus, aku yang disalib, aku yang dibunuh, aku yang bangkit. Mana. Tunjukkan. Inilah perkataanku, sabar ya. Ini Lukas 24 ayat 44. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi ayat ini berbicara tentang Yesus yang Apalagi? Hindari lagi. Ya, sabar dulu Bang Suma. Anda ini terlalu grogi kalau bicara dengan saya. Bukan Anda mencari celah untuk kabur. Saya tidak mencari celah untuk kabur. Tetapi jawaban Tadi yang Anda mengatakan di mana, tunjukkan dalilnya. Yesus berkata pergi Yerusalem Amsal. Aku tunjukkan. Anda Bang tanggapi Suma. lagi itu. Apa sih? Dari tadi itu kamu ngomong terus dari tadi. Loncat Saya juga ngomong mana-mana. dong. Pak Pastor, saya minta data di Ya, mana bilang Yesus aja mengaku kalau aku yang kamu disalib, takut tuh. yang bangkit. Mana dalilnya? Sekarang saya ngomong dulu tuh. Saya ngomong teman-teman dulu. nggak ada pernah Nanti kemudian dikasih. kamu memberikan pembahasan. Sabar, saya sudah siapkan ayatnya. Tapi bentar dulu. Karena apa yang disampaikan oleh Bang Suma? Ya, sudah silakan. Semua itu kamu takut ya. Ya. Jadi dalam Lukas pasal 24 ayat 44 mengatakan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ya. Jadi ini kan yang dibicarakan oleh Yesus di sini, ya. Ini kan ya waktu Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, dan dalam perjalanannya menuju ke Emmaus kan. Jadi yang Yesus bicarakan itu adalah mengenai kematian dan kebangkitannya yang dibicarakan dalam kitab kita. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus. Ya kan? Dia, Tapi aduh, yang menjadi sulit. sabar dulu Bang Suma. Bang Suma sabar dulu dong. Anda Sampai melakukan selesai. kebohongan, Pak Pastor. Anda seorang pastor telah melakukan kebohongan. Aduh, parah nih Suma. Parah kau Suma. Mari kita lihat. Saksikan teman-teman. Pastorku buat mencret. Pastorku buat mencret, teman-teman.
main seret, lari, nggak bisa, nggak berdaya, mau gimana? Nah, ini jemaat-jemaat mau sosok paten ngajarin saya, kabur pastormu. Tidak ada dalil jelas Yesus mengatakan aku akan pergi, aku akan dibunuh, aku akan disalib, aku akan bangkit dari kubur. Aku nggak ada. Selamanya Yesus mengatakan dia akan dibunuh, dia akan bangkit. Saya kasih data Matius 17 nomor 27. Di situ Yesus mengatakan mereka akan membunuh dia. Yesus berkata, mereka akan membunuh dia, bukan aku. Mereka akan membunuh dia dan bangkit pada hari ketiga. Satu, itu diterangkan di Matius 17 nomor 23. Kemudian Matius 20 nomor 18. Itu juga terang dinyatakan di sana. Yesus berkata, sekarang kita pergi kemana? Ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada mereka, kepada imam-imam, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dia, bukan aku. Masih ada lagi? Ada lagi. Matius 20 nomor 28. Apa yang diterangkan di sana? Lagi-lagi membenarkan Al-Quran. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani, dan untuk memberikan nyawanya untuk orang banyak. Bukan nyawaku, nyawanya. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Markus 9 nomor 31. Di situ juga Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan mereka akan membunuh dia. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Di mana lagi? Matius 10 nomor 33. Narasi di situ juga sama, dan mereka akan menyerahkan dia. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Masih ada lagi? Lukas 18 nomor 33. Yesus berkata, mereka akan menyesah dia dan membunuh dia, bukan membunuh aku. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Pendeta kabur, aku minta dalilnya di mana Yesus mengatakan dan aku akan dibunuh dan aku akan bangkit menjadi Tuhan. Nehi merica katum berjahe. Pak Pastor, ilmumu masih nihil, karena sejatinya ente memang tak pernah belajar. Ente hanya tahu ayat-ayat, astagfirullahaladzim, kok ayat, data-data butir-butir yang mengenakkan kuping jemaat biar lancar persenggolan. Ya, mari kita senggol. Begitu Pak Pastor. Belajar lagi, belajar. Masa Bang Suma yang lebih tahu dalilnya? Ada tertulis. Lu kudu cari yang tertulis Pak Pastor, bukan yang dikarang belakangan. Aku memang yang telah tertulis, berarti perjanjian lama, bukan perjanjian baru, tapi yang telah tertulis. Sebab ketika Yesus menyampaikan firman, yang tertulis baru perjanjian lama. Belum ada surat-surat Paulus in the gang. Jadi orang cerdas akan mikir tuh, Yesus berkata sudah tertulis. Apa yang tertulis setelah pada saat Yesus mengatakan itu? PL.
Pastor, saya mohon sekolah lagi 600 tahun, lebih 20 tahun, 20 hari, 20 jam, untuk kemudian hadapi saya diskusi tentang agama lu dan agama gue, kaitannya Al-Quran surah An-Nisa ayat 117. Aku lihat gaya lu di ini. Oh teman-teman, aku lihat gaya Pak Pastor di gerejanya kan. Gini gayanya nih. Kita mengetahui Yesus itu adalah Teopani dari Bapa yang turun ke bumi, menyatakan dirinya dalam rupa daging. Haleluya. Wah, gayanya. Kita memang harus mengetahui bahwa Yesus adalah ada lo. Begitu berhadapan dengan apologet Islam Indonesia, ampoleng, sok paten. Coba lihat piti-pitinya tuh, wah gayanya depan jemaatnya, wah depan jemaat, wah kayak panitia surga. Giliran berhadapan apologet Islam, mana sudah begini gayanya. Mana itu kalau dia begitu langsung, jangan tepuk tangan, jangan tertawa, matamu kurang setoran kau ya. Loyo kali kau ku tengok. Pastor aja kayak gitu, gimana jemaatnya menghadapi saya? Pastor, kasihan jemaat kau pastor. Lihat gurunya begitu, kayak anak jin disiram ketuban kuda. Ada ilmu, sok paten. Gak malu apa bikin piti-piti sok keren gitu. Setiap ketemu Bang Suma selalu keok. Mereka itu kerjaan kayak mama kau. Itu namanya merepet kemenangan, kawan. Muncul kau kayak mama. Bung, Kenapa muncul kayak mama? saya tertawa senang karena seorang pastor nggak percaya di hadapanku gitu ya. Merepet aja kerja, nggak bisa keluar merepet kau. Merepet kemenangan, kawan. Buka kamera. Maafkan jika pendeta pastormu begitu. Ah, ini lagi modelnya. Muncul kau kenapa merepet terus? Kayak burung onta. Saya ini nggak bingung. Kenapa merepet? Aduh, gimana ini? Pastor tidak bisa menunjukkan data Yesus mengaku disalib. Apakah Anda bisa menunjukkan Yesus mengaku disalib? Itu kan longor kau. Longor. Pertanyaanmu itu pertanyaan anak TK itu, anak TK. Anak TK itu pertanyaan pasti tahu. Ah, coba tunjukkan. Di mana Anak Yesus TK mengaku? anak pasti tahu, longor. Aku yang disalib, aku yang bangkit. Coba tunjukkan. Gak mungkin hari itu kan perkataan binatang. Kok jadi kau pula yang ngatur-ngatur Alkitab? Perkataanmu itu binatang. Saya diminta untuk menunjukkan Muncul bukti kau. kalau yang disalib itu Yudas. Aku tunjukkan bukti. Sekarang pastormu tidak bisa membuktikan bukti akurat kalau Yesus yang disalib. Hei binatang, tidak mungkin ada tertulis Alkitab perkataanmu binatang. Ayo.
Saya membuktikan yang disalib Yudas. Pastormu nggak bisa Mana bukti? menunjukkan Yesus yang disalib. Mana buktimu Yudas yang disalib? Tadi saya sudah uraikan. Sekarang giliran kamu Tak ada tunjukkan ke bukti saya. tunjukkan. Yesus Tak ada bukti mengatakan, tunjukkan. aku yang disalib, aku yang disalib, aku Itu juga yang bangkit. Kau Tunjukkan. tanya aja sama anak sekolah minggu binatang. Sekolah minggu kau tanya binatang. Nah, aku minta. Sekolah minggu. Pastormu lari kabur. Bukan kabur, kau yang longor. Kabur pastor. Pastormu lari. Kau yang lari binatang. Mundur lari. dia. Tanpa izin pula tuh. Kau yang kabur. Kau yang kabur. Ya, Kau aku yang masih di longor. sini. Aku masih di sini. Muncul kau yang merepet terus binatang. Pendetamu kabur. Muncul yang lewat. Sekarang begini aja. Tolong saudara tutupi malu aibnya pastor. Tunjukkan di mana Yesus mengaku aku yang disalib, aku yang bangkit. Silakan. Aku diam. Tidak akan ada itu binatang karena itu perkataanmu. Ah! Perkataanmu tidak ada tertulis di Alkitab. Kau Berarti bohong, tidak kau. ada Yesus mengaku aku yang disalib. Itu perkataanmu. Tidak ada Yesus mengaku aku yang bangkit. Ayo. Perkataanmu itu. Ayo. Saya minta dalil. Yesus Dalil mengaku apa? disalib. Yesus Aku minta dalil Yesus disalib, mengaku disalib. Mana, Bang? Mana? tidak ada itu. Ini tidak ada. Perkataanmu mana ada tertulis. Berarti fix. Udah Allah. fix deal kita bahwa yang disalib itu Yudas. Udah ya. Kau tuntut perkataanmu dari Alkitab. Kau ngomong kau. Loh. Yesus yang harus mengejarkan dirinya. Siapa dirinya? Dia kayak disalib atau siapa yang disalib? Kau itu iblis. Tidak mungkin ada perkataanmu di Alkitab binatang. Berarti Yesus tidak mengaku dirinya disalib. Kau iblis. Kau tuntut Berarti Yesus perkataanmu di tidak Alkitab. mengaku. Kau longor kau. Berarti Yesus tidak mengaku kalau dia disalib. Tidak ada perkataanmu di Alkitab longor. Bukan Yesus, perkataan Yesus. Ada nggak mengatakan aku Tidak ada disalib? perkataanmu di Alkitab longor. Perkataannya Yesus ada nggak mengaku kalau dia Perkataanmu disalib? tidak ada di Alkitab binatang. Jangan Binatang kau. perkataan saya, perkataannya Yesus, Bang. Ada nggak? Jadi, apa tadi kau bilang? Apa tadi kau bilang? Ah, Bilang dulu. Ada nggak pengakuan Yesus di dalam Bible kalau dia mengaku aku Yesus yang disalib? Ada nggak? Nah, sekarang tinggi nih. Baru kau ucapkan ini kan? Kau tuntut di Alkitab. Kan binatang Ya, kau. Loh, Kenapa saya kan kau tuntut minta. omonganmu di Alkitab? supaya kita buktikan Siapa kau? bahwa yang disalib itu Yudas atau Kau, Yesus. tanya dulu kau. Kau siapa? Siapa kau? Harus ada di Alkitab perkataanmu. Bukan perkataan saya, Bang, perkataan Yesus. Kau yang ngomong binatang. Kau tuntut di Saya Alkitab. kan Kau ngomong kau. menuntut ucapan Yesus yang mengatakan itu. Macam mana ucapannya? Bahwa aku yang disalib, Yesus yang disalib maksudnya. Di mana Yesus mengaku aku disalib? Siapa yang ngomong kayak gitu? Kau kan? Kau yang ngomong gitu kan? Yesus. Mana ada ngomongan Yesus gitu? Berarti nggak Kau yang ada. ngomong. Kau Berarti yang nggak ngomong. ada. Kau itu longor. Kau tuntut perkataanmu Pengakuan di Yesus. Alkitab longor. Pengakuan Yesus kalau dia disalib ada nggak? Seperti apa pengakuannya? Coba bilang. Pengakuannya bahwa dia yang disalib. Pengakuannya seperti apa? Kau tuntut saya mengatakan pengakuannya, habis itu kau bilang nggak ada ucapanmu di Bible. Itu gila. Kau yang ngomong kan? Kau yang ngomong kan? Pengakuan Yesus yang mengatakan kalau dirinya disalib itu tertulis di mana? Seperti apa? Seperti apa pengakuannya? Coba ngomong kau. Kalaupun aku contohkan, kau akan mengatakan ucapanmu nggak ada di Contoh. Bible. Itu kan Ucapan seperti cara apa? Paulus, Coba itu bilang. cara Paulus, cara licik. Ucapan seperti apa longor? Jangan bodoh kau. Kau tuntut di Alkitab ucapanmu. Yesus berkata, aku akan pergi ke Yerusalem dan akan diserahkan kepada imam-imam, lalu aku disalib dan aku akan bangkit pada hari ketiga. Itu di mana tertulis? Tidak akan mungkin longor.
ngomonganmu itu binatang. Kan kau yang minta omonganku mengutip omongan Yesus, pemakan babi, Karena tidak anak ada. lonte, Karena kau longor, kau tuntut anak omongan babi, kau. anak babi, karena kau anak babi, kau tidak tahu Binatang, babi. kau anjing. Kau babi, Kau kau anjing, babi, kau bukan anjing. babi kau. Hai, Mas Solang, kamu akan demam tinggi selama 2 minggu. Setiap kau makan ingat Bang Suma. Kamu duduk ingat Bang Suma. Kamu baring ingat Bang Suma. Kamu tidur ingat Bang Suma. Bahkan kau tiduri binimu pun ingat Bang Suma. Sakit kau kan? Sakit. Kau diajak diskusi baik-baik, kau nggak mau. Kau nggak tahu kalau saya itu juga bisa seperti apa yang kau mau. Aku bicara baik-baiknya, bicara sopannya samamu kawan. Tapi kau ternyata nggak mau sembuh, tetap aja kau merendahkan orang. Ya dapatlah kau sikit aja. Bang Suma, Hai, halo. hello. Mulutmu itu biadab. Kok bisa? Biadab mulutmu. Kok bisa? Masa bilang Yesus babi? Kau anjing. Kapan aku bilang gitu? Apa baru kau sebut Yesus? Di mana saya bilang begitu? Bukan begitu caramu. Saya nggak pernah bilang begitu, Tante. Kalau kau orang beriman bukan begitu caramu. Saya nggak pernah ngomong begitu. Astagfirullahaladzim. Apa kau ngomong ke Bang Zin barusan? Saya bilang dia anak babi. Bukan, kau bilang Yesus babi. Oh enggak dong. Bohong mulutmu. Jangan fitnah dong. Bagaimana jangan fitnah? Saya nonton kau terus tiap malam. Tante Bukan begitu Lonte, caramu. jangan Jangan ngomong saling gitu, menghujat. Tante Jangan saling Lonte, menghujat. jangan gitu. Kasih arahan yang betul. Saling Tante menghargai. Lonte jangan menghina dan Tante Lonte nggak boleh ngomong Kau cerita ustad gitu pembohong. dong. Pembohong ustadmu hanya ingin flower. Tante, Hanya ingin lubangnya game-game. Tante udah berapa rudal yang masuk Tante? Kamu kira saya tidak nonton kau pintar kau. Udah kau Lon. Aku bagi-bagi sikit ya, hujatan sikit aja. Karena kau datang sangat menghina saya dengan mengatakan Yesus itu nauzubillah min zalik. Saya orang paling memuliakan Yesus. Datang kau bersundal di sini. Kau ngomong seenak perutmu, jangan gitu. Fitnah aja terus kau. Kau pikir aku nggak bisa marah apa? Fitnah aja terus. Yesus itu manusia yang aku muliakan. Karena ada itu kau tuduh saya bilang babi. Aneh kau. Saya bilang tadi dia yang selalu ngatain saya binatang. Senggol sedikit dong. Apa anak babi? Gitu. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Zuma. Siap. Katolik, Protestan, Advent, Saksi Yehova, Mesianik, Pantekosta. Ya, saya tidak perlu mau cerita banyak Bang Zuma. Kita ini sesama orang beragama, tidak perlulah kita menjelekkan agama ini itu. Karena kita ini hidup di Indonesia, jangan ada jadi perpecahan. Jadi alangkah baiknya Bang Zuma ini memberikan wacana ke agamanya Bang Zuma. Jangan terus-terus membahas Alkitab. Itu yang lebih bagus Bang Zuma. Jadi Bang Zuma ini termasuk apologet yang terbaik Islam di Indonesia. Jangan konyol berbicara yang nggak membangun. Itu. Jadi kalau Bang Zuma, kalau memang apologet terbaik di Indonesia, berikan wacana pencerahan untuk umatmu sendiri. Jangan terus-terus membahas Alkitab menurut Bang Zuma. Gitu loh. Saya tadi udah ngajak pastor Pak, tapi pastornya nggak bisa.
Mana tahu abang bisa buka kamera, kita diskusikan gitu. Pastor udah keok Itulah. tadi, pastor keok Begini tadi. Bang Juma, inilah negeri Indonesia ini. Kenapa Bang pula Juma, negeri yang disalahkan? apologet Indonesia ini bebas menjelek-menjelekan Injil. Apa pula yang kujelekkan, Papa? Saya tidak menjelekkan, Pak. Saya Ya. bicarakan sesuai dengan Pada apa yang dasarnya ada begini. di Bible. Kan Pada gitu. dasarnya begini Bang Juma. Pada dasarnya Bang Juma begini. Kalau kita memang paham tentang agama, ayolah agama kita yang kita tekuni. Kalau kita punya ilmu, umat kita lah yang kita bangun keimanannya. Jangan Iya. terus-menerus membahas Alkitab orang. Loh. Itu loh. Berhentikan dulu misi kristenisasi kalau gitu. Nggak perlu kita membahas misi-misi agama orang. Enak aja. Enak situ, Berarti Bang Juma ini Enak aja. tidak punya. Loh, dengar dulu Bang Juma. Berarti Bang Juma ini bukan apologet yang terbaik Memang bukan. yang dimiliki orang Islam. Kalau Memang apologet bukan. yang Siapa terbaik, bilang saya yang dengar terbaik? dulu Bang Juma. Kalau apologet yang terbaik tidak seperti ini. Banyak ulama-ulama kiai-kiai yang saya ajukin jempol. Saya bukan Umatnya yang kiai, saya dibesarkan bukan ulama. imannya. Gitu. Saya ini penginjil jalanan. Saya bukan ulama. Saya Nah, bukan inilah- kiai. Inilah letaknya kelemahannya Bang Juma nih. Kadang cerdas, tapi kadang nggak membangun kata-kata. Kadang Ya udah, saya bilang, tapi hentikan nggak gerakan membangun kata-katanya. kristenisasi. Kalau mau menghentikan saya, gerakan kristenisasi jangan lagi dilakukan di negara ini. Nah, begini Bang Juma. Berani Begini nggak? Bang Juma. Berani nggak tanda tangan di atas kertas? Begini Bang Juma. Lepaskan Ya, semua istilah-istilah Al-Quran di Bible Anda. Berani nggak? itu urusan mereka lah. Itu juga urusan saya. Itu urusan saya. Begini. Enak aja. Enak aja. Boleh. Boleh Bang Juma, urusan Bang Juma sebagai apologet terbaik Muslim. Tetapi pakailah apologet yang membangun. Ya membangun dong. Membangun. Al-Quran saya mengatakan yang mereka sembah Tapi- adalah iblis. Tapi tadi Bang Juma, Datang mereka mengatakan yang mereka sembah Allah. begini Bang Juma. Kalaupun orang Kristen menyembah manusia, ya urusan mereka lah itu. Kenapa kita harus mesti repot? Nggak repot, Pak. Cuman masalahnya orang Kristen ini mana-mana dengan memakai nama Tuhan kami. Oke. Hentikan Oke. itu. Aman Biarkan. toh. Kalau begitu ya laporkan ke berwajib. Laporkan ke itu alat- pihak berwajib. Kan gitu. Itu kenapa harus dilaporkan? Kalau sudah sadar kalian pencuri, ya berikan kembali kepada yang punya. Kalau kalian mengakui Ya. kalian ajaran kasih, kan begitu, Seperti tadi Bang Juma berdebat tadi, dua yang baru naik sangat-sangat disayangkan punya ucapan Bang Juma ini nggak apa-apa. apologet terbaik Nggak apa-apa, Muslim Bang. loh. Bilang Di tadi Islam ibu-ibu itu, dibilang lonte di berapa Islam lubang. itu, Aduh. illalladzina zalamu minhum. Nggak apa-apa, di Islam itu berilah balasan yang setimpal dengan apa yang orang lain Oke. berikan kepadamu. Iya. Begitu. Oke. Itu Tapi agama saya mengajarkan itu. Oke, agama di Indonesia ini hanya garis Muslim yang diajarkan kekerasan. Agama yang lain tidak ada seperti itu. Kata Agama siapa yang di Kristen sesungguhnya tidak itu mengajarkan kasih. kekerasan, Pak? Kekerasan. Saya Sejak lihat kapan? kekerasan. Sejak Coba kapan belajar Kristen dari- tidak mengajarkan kekerasan? Pak, sejak kapan? Seperti tadi ibu-ibu Bang Juma bilang lonte. Udah berapa kali? Saya dibilang fitnah, saya mengatakan Yesus babi, Pak. Apakah itu bukan Oke. sesuatu yang dahsyat? Kalau Enak memang aja. kalau memang Bang Juma orang pinter agama, diam aja nggak usah membalas. Belajar Enggak dari boleh. Edis TV. Saya bukan Kristen yang munafik. Iya. Bukan Kristen saya, Pak. Belajar dari Edis Nggak TV. boleh. Edis TV Anda itu lah, biarpun Anda dicaci yang maki. belajar. Anda yang
belajar di sana, jangan ajarin saya. Saya bukan memang butuh budak, saya bukan budak penjajah, Pak. Saya ini cucu pahlawan. Kalau ada penjajah datang, saya lawan. Tidak seperti kalian, penjajah datang kalian isap lubang pantatnya. Kalau saya enggak, saya Muslim, Pak. Penjajah datang, saya harus lawan. Kalau Anda jilat keteknya. Oh, kami tidak. Jadi orang Kristen itu Kasihilah penjajah. musuhmu. Musuh datang ingin menjajah, kalian jilat. Kami Jadi tidak. orang Kristen itu penjajah. Jadi yang menjajah Nusantara selama berabad-abad sih orang mana, Pak? Islam. Yang menjajah orang Kristen. Dari mana sejarahnya orang Kristen? Itu kan orang Belanda. Apa agamanya, Pak? Jadi kamu kira orang Belanda itu orang Kristen? Agamanya, Orang Muslim Pak? banyak juga Apa orang Belanda. agamanya? Bapak, aku tanya dulu, penjajah itu agamanya apa? Aduh, Bang Juma ini apologi terbaik. Emangnya orang Islam tidak ada di Belanda? Kalian itu mendapatkan warisan agama dari penjajah, Bapak. Itulah Edis TV ini pintar terlalu membahas. Terserah, yang pintarnya. terserah. Makanya dia lari ke luar negeri, Pak, karena dia bagus. Oke. Sekarang Bang Juma saya tanya, dengar dulu Bang Juma. Yang menjajah silakan. Indonesia sih, orang Indonesia berapa negara? Portugis, Oke. Belanda. Oke. Yang pasti semuanya 100% non-Islam. Hai. Orang Jepang itu Non-Islam. Jepang Non-Islam. inilah Bang Juma ini ya. Apa yang salah? Non-Islam kan Jepang itu? Makanya Bang Juma, kenapa kita ini terlalu pecah-pecah Belanda di apa, Indonesia Pak? ini? Belanda Karena ya apa? ini Belanda. Portugis apa? Portugis itu emang Bang Juma nggak kira di situ orang Islam nggak ada. Belanda itu banyak Islam. Oh, Jepang? banyak Islam. Jepang, Wah, pandai-pandaian. Masa penjajahan Belanda mana ada Islam, Bapak? Bang Juma, Bang Juma lagi. Aku sangka Bang Juma ini orang pintar ya, pintar agama. Maaflah, malam ini saya katakan Bang Juma sangat-sangat longor. EGP, yang penting saya nggak nyembah makhluk kuburan kayak Anda. Sakit kau kan? Sakit. Kamu akan ingat Bang Suma selama 2 minggu susah kau lupakan. Mandi ingat Bang Suma, tidur ingat Bang Suma, duduk berdiri baring ingat Bang Suma, bahkan tidur sama bini pun ingatnya Bang Suma. Kau datang baik-baik, Kek. Kau jangan datang sok-sokan. Kau datang mau jadi sok pahlawan. Kau harus luruskan kekurangan pastor tadi. Jangan malah kosok nasihat. Kristen rupanya kau kan. Ya bantahlah itu kekurangan pastormu. Jangan pula kau menyala-nyalakan saya. Bantah, pastor saya tadi lagi demam. Dia kena asam urat. Dia kena kemudian lambung asam. Urat gitu. Itu begini Bang Suma. Begitu. Lu datang sini. Selamat malam Bang. Malam juga saudara Kristen, Katolik, Protestan, Advent. Oh, saya Hindu Bang. Silakan. Bagaimana perasaan Anda ketika orang Kristen masuk ke Bali memakai nama Sang Hyang Widi? Enak? Saya Hindu Bang, tapi tinggal di rantau saya. Oh. Iya, di rantau saya sudah 50 tahun Bang. Siap. Depan saya Muslim, kiri saya Kristen, samping saya Buddha. Wih, mantap sekali, Bang. Abang pernah ke Dumoga? Kemana? Ke daerah Dumoga.
Di mana itu? Di Sulawesi Utara, Bang, Manado. Oh, belum. Pernah dengar Abang di Dumoga Utara itu ada tempat ibadah yang mirip dengan Taman Mini Indonesia, Bang? Belum pernah. Disitulah, Bang, makanya saya amati dari Abang punya live ini dari awal sampai hari ini, kok debatnya cuma Muslim Kristen itu saya jadi heran, Bang. Ya, kalau Hindu juga sudah mulai nakal memakai nama Tuhan saya, siap-siap juga saya debat Anda. Oh, kalau Hindu siap-siap aja. Kalau Bang, iya. Kalau Hindu itu sulit, Bang. Hindu itu, Bang, kalau berani meninggal dibakar boleh masuk Hindu, Bang. Nah, itulah dia. Betul. Hindunya Ya, yang dibunuh kan, yang dibakar. Bukan Tuhannya yang dibakar, bukan. Oh, jasadnya, Bang. Enggak, Tuhannya enggak yang Jasad dibakar. orangnya. Apa, Bang? Tuhannya yang dibakar, enggak. Loh, enggak lah, ngapain Tuhannya dibakar, Bang? Di sebelah Tuhannya yang dibunuh. Gimana dong? Ini tuh, Bang, no komen saya. Nah, nasihat saya, jadi- Bang, kalau Abang nggak mau agamanya didebat sama kami umat Islam, tetap pertahankan jati diri, harga diri, marwah dari agama saudara yang kami salut. Tidak menggunakan istilah-istilah yang digunakan mayoritas penduduk Indonesia. Nggak sama seperti mereka. Semua dipakai. Tapi kalau relnya di tempat kami itu aman-aman saja, Bang. Gimana? Realnya di kenyataannya di lapangan di tempat kami ini aman-aman saja. Bahkan kami, anak kami juga ada yang sudah masuk Kristen, ada cucu kami yang sudah masuk Muslim. Iya, masih aman-aman saja. Tapi buktinya mereka menggunakan nama Tuhan kami, atribut agama kami. Apakah saudara sebagai Hindu rela ketika Tuhan Anda dipakai lalu tidak sesuai dengan konsep agama Anda digunakan di dalam kitab mereka? Anda rela? Oh, kalau Hindu beda konsepnya, Bang. Enggak, maksudnya kalau dalam Anda menyembah siapa? Kalau Hindu nyembah siapa? Namanya Sang Hyang Widi, Bang. Nah, kalau Sang Hyang Widi dipakai dalam kitab saudara dengan sebutan Sang Hyang Widi mengosongkan dirinya lalu tidak mempertahankan ketuhanannya, kemahakuasaannya, turun ke bumi, menjelma menjadi manusia, lalu dibunuh manusia, digantung di atas salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Anda terima enggak? Oh, ada lembaganya yang ngatur itu, Bang. Enggak, maksud saya Anda sendiri. Anda terima enggak Sang Hyang Widi turun ke bumi, ditampar, diludahin? Kalau saya sih karena Tuhan saya itu yang saya yakini Maha Sakti, saya enggak perlu bela lagi, Bang. Karena maksud saya, kalau Sang Hyang Widi dipakai namanya di dalam kitab mereka turun ke bumi, ditampar Sang Hyang Widi, ditonjok, diludahin, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, dikutuk di atas tiang salib, Anda rela? Sementara mereka tidak menyembah Sang Hyang Widi, tapi diambil istilah Sang Hyang Widi ini, mereka hina-hinakan di dalam kitab mereka. Anda rela kira-kira? Jujur. Bu, kalau saya sih nggak rela lah, Bang. Ya, sama lah itu kami. Kenapa kami mendebat mereka? Kan mereka mengambil nama Tuhan kami. Oh, itu alasannya ya, Bang? Oh ya iyalah, Bang. Siapa sih mau Tuhannya dihina? Cobalah. Nah, itulah makanya saya dari kemarin-kemarin itu penasaran. Makanya pingin naik saya gitu loh, pingin tanya. Kalau sekarang saya nggak mau naik-naik lagi, Bang, kalau sudah tahu begitu. Coba Anda baca di kitab mereka tuh. Bumi kosong, belum berbentuk dan kosong, roh Allah melayang-layang di atas samudra raya. Wah, Tuhan kami digambarkan seperti hantu. Roh melayang-layang. Bang, di bawah ini kayaknya banyak ini karena kita nggak nyambung, jadi mohon izin pamit ya, Bang. Salam damai, Bang. Salam damai. Hati-hati agamanya diduplikat nanti sama mereka.
Gimana, Bang? Makasih, Bang. Oke, siap 86. Oke. Halo, selamat malam. Halo Pak Guru yang saya hormati, pahlawan tanpa jasa. Seru juga tadi debatnya ya sama pastor apa itu? Pastor dari Katolik, Pastor Dede. Halo Bang Ulil. Oh, Pastor Dedi. Iya. Hormat. Hormat Bang, silakan. Kayaknya bukan pastor Katolik itu, Pak. Katolik, Kalau iya. pastor Katolik beda. Iya. Kayaknya gimana beliau itu pasti. Kalau Siap. pastor Katolik pasti dia punya akademis. Bisa. Jadi mungkin ada juga cuma ada masih banyak juga gereja-gereja yang tanpa sekolah bisa jadi pendeta. Gereja yang dinasti gitu kan. Aliran gereja Pentakosta itu dinasti itu. Tahu maksudnya kan, cuma dinasti. Bapaknya mati, bisa langsung anaknya menggantikan walaupun nggak ada sekolah teologi yang ada. Jadi ini juga kami kami bahas, kami akan ke tapi ya, namanya anak mereka sudah beda ADRT-nya, anggaran rumah tangga yang memperbolehkan mereka demikian. Kalau di aliran Protestan tidak boleh, harus pendeta itu dia. Aliran Pentakosta itu mati bapaknya yang pendeta, anaknya baru bertobat atau tak bertobat otomatis jadi gemes, karena itu dinasti kerajaan. Seperti itu. Jadi kepemilikan itu adalah gembala sidangnya gitu. Jadi memang secara akademis kalau Pak Juma mau ngajak mereka disiplintas iman, tidak ada ketemunya, karena kan mereka bikin sendiri. Ya sama dengan tiktoker yang sekarang lagi naik daun kan. Sebentar lagi bikin pengajaran politeis, sinkretisme. Justru pengajaran tahu kita di mana ya gitu. Jadi ya makanya tadi saya dengar Bang Juma justru mengajarinya kan. Jadi kan gini, sebenarnya saya kasih apa lagi menurut yang saya pelajari kan, Pak Juma tadi mengenai sudut pandang saya mungkin berbeda dengan Pak Juma mengenai penyaliban itu kan ada manuskripnya. Manuskripnya udah tahu kan, manuskrip itu tulisan aslinya tersimpan di Vatikan. Ada rasul yang menuliskannya kan, Matius, Markus, Lukas. Yang tiga ini kan menuliskan sama-sama. Jadi manuskripnya itu tulisan asli pada saat ini. Itulah artinya bukti secara tertulis mengenai penyaliban dan bangkitan Yesus. Mengenai bukti-bukti sejarahnya ada. Pada saat itu kan pemerintahan Pontius Pilatus dari kerajaan Romawi, dia memerintah pada saat itu, yang akhirnya mereka mengambil keputusan Yesus harus dihukum. Itulah bukti secara historikanya, sejarahnya ada di Pak Juma. Kalau saya mau ngasih masukan gitu kan, tapi kalau kita perang ayat, ya artinya banyak memang ayat-ayat mendukung, tetapi kan tidak ada manuskripnya sampai sekarang. Ada tulisannya, dituliskan secara oleh Matius, Markus, Lukas, ya kan. Yang tiga ini dibilang Injil Sinoptik. Karena sama-sama memberitakan hal yang sama, yang tiga orang ini, Matius, Markus, Lukas gitu. Jadi kalau kita buka-buka ayat, memang ya panjang kan, dia ngasih bukti otentiknya, bukti tertulis, dan bukti tentang sejarahnya, di mana pada saat pemerintahan Pontius Pilatus disitulah Yesus dihukum mati. Seperti itu Pak Juma. Oke. Terima kasih. Saya Pak dikasih Guru. masuk lah ini. Salam kenal juga Pak Ulbanya ini. Tapi memang kalau nggak ada itu nggak berkembang ya. Kalau hanya bahas tentang akademik memang nggak tahu, susu bingung gitu kan. Ini ngomong apa mereka ini gitu kan. Iya. Makasih ilmunya, makasih. Tapi kalau kami sebagai Muslim yang menyikapi hal ini, Bang,
Lagi-lagi pola yang dibangun oleh perjanjian Apa saya baru. juga kurang bersini Pak Juma, signal saya. Selamat malam Pak Juma ya. Ya, baik, baik. Bagus saja. Oke, Pak Guru, silakan. Malam. Malam. Halo Bang. Siap. Silakan. Izinkan aku sapa penontonnya Bang Suma. Banyak kali penonton Bang Suma aku grogi gitu loh. Santai aja Bang, santai aja. Silakan. Penonton, selamat malam, sehat-sehat semua penonton yang udah typing nama aku di bawah penonton. Semoga sehat, dilimpahkan rezeki. Orang-orang naik di roomnya Bang Suma baru naik langsung marah-marah gitu Bang. Ya itulah tadi saya sempat juga terpancing abangku. Gitu naik anak binatang. Waduh, Haji adikku, aku mencoba untuk menghentikannya dengan memberikan oleh-oleh sedikit. Ada lagi yang lebih parah ibu yang tadi Bang. Dibilangnya aku mengatakan Yesus itu babi. Nauzubillahi min zalik. Makanya saya marah, tidak boleh sebenarnya kayak gitu. Maksudnya boleh menghina saya dari unsur yang lain boleh, tapi jangan fitnah saya menghina Yesus dengan mengatakan Yesus itu seperti itu. Saya bikin YouTube tahun 2019 Abang. Pembukaan YouTube saya itu apa? I love Yesus. Setiap orang lihat YouTube saya, begitu masuk yang muncul pertama kali bukan saya, tapi I love Yesus dulu yang muncul. Tiba-tiba saya dituduh mengatakan Yesus anak babi. Wah, marahlah saya. Karena biar bagaimanapun saya sebagai muslim beriman kepada utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, diberi hikmat Injil, mukjizat membangkitkan orang mati, dan itu tertulis dalam Al-Quran. Terlepas teman saudara saya mengatakan namanya Yesus, ya, tapi saya paham bahwa Isa itu dalam bahasa Aram Iso, dalam bahasa Yunani Isaus, dalam bahasa Ibrani Yesua, dalam bahasa Arab Isa. Serumpunnya itu bahasa. Cuman pola pemberitaan yang berbeda. Kalau Isa kami dapat beritanya langsung dari langit melalui Nabi Muhammad. Kalau Isus atau Yesus itu diterima saudara kami Kristen dari pewarta-pewarta atau penulis-penulis atau rasul-rasul dalam pandangan Kristen. Makanya berbeda, karena satu bersumber dari langit, satunya dari informasi orang-orang yang mengumpulkan kesaksian-kesaksian orang. Begitu abangku. Izin Bang. Aku nanggapi typing di bawah dulu, tulis orangnya sopan, hatinya keras. Makasih kawanku yang sudah typing begitu. Kawan sehat-sehat selalu. Memang seperti itulah manusia. Kadang-kadang Tuhan keraskan hatinya seperti Abu Tholib. Seperti itu aja. Untuk yang Bang Suma izin. Iya Bang. Aku sangat kagum sama Bang Suma. Aku naik ke sini ya kadang ingin bertanya, ingin menimba ilmu Bang Suma, bukan mau berdebat. Apapun yang Bang Suma katakan itu sesuai data yang tertulis. Kalau ada yang ngatain Bang Suma gitu gini ya aku tidak terlalu pusing itu. Intinya aku siapapun Bang Suma, aku ketemu, aku harus sapa, aku harus bergandengan tangan, harus bertutur sapa yang baik sebagai seorang manusia. Kaitan dengan Bang Suma punya narasi-narasi menyakitkan, aku berpikir Bang Suma ini kalau tidak digigit tidak menggigit. Kalau aku kalau Bang Suma digigit lebih galak Bang Suma menggigit. Kalau aku perhatikan, makanya aku lebih senang melihat Bang Suma loh, begitu cerdasnya menguasai segala macam. Dari kitab saya, dari mulai Kejadian sampai Wahyu, aku salut sama Bang Suma. Jadi apapun yang Bang Suma mau lakukan ya lakukan aja, nggak usah pusing orang mau protes apa, tapi aku salut sama Bang Suma Bang. Itu aja Bang. Aku berharap Bang Suma selalu sehat, selalu lakukan
apa yang menjadi tugas Bang Suma. Itu aja sih kalau aku. Bang Suma begitu, Bang Suma begini, ya aku bukan punya kapasitas itu. Seperti apa Bang Suma, aku harus dekati, cari ilmunya saja. Gitu Bang kalau aku. Masya Allah, rendah hati ya Abang ini. Luar biasa. Lanjut Bang. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan, silakan. Aku tidak gini ya, sehat juga Pak Ulis waras asyadu. Aku jawab dulu asyadu. Penonton, untuk mengucapkan asyadu bukan hal yang mudah ya penonton. Tidak sembarang kata asyadu itu diucapkan kalau tidak diberikan hidayah, tidak diberikan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang dapat pindah ke Kristen kalau dia tidak dituntun oleh roh, kalau menurut Kristen. Tidak ada seorang pun yang dapat pindah ke Islam kalau dia tidak diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pasrah aja deh, gitu penonton. Gitu aja Bang Suma kalau dari saya. Oke, makasih ya Bang, makasih. Aku pernah bertanya gini Bang Suma, ya, sudah 2 orang aku bertanya, apakah seseorang yang dilahirkan dari sel telur dan sel sperma bisa nggak disamakan dengan seseorang yang dilahirkan dari perkataan atau firmannya Allah dan ruhnya itu bisa disetarakan atau enggak gitu. Iya, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Ketika Abang ini bertanya, Allah telah menjawab di dalam surah Ali Imran ayat 59. Di situ Allah mengatakan gini, semisal penciptaan Adam alaihissalam, perumpamaan dari Nabi Isa bagi Allah itu sama seperti penciptaan Adam. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Jadi semisal penciptaan Adam itu sama seperti penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Khalaqahu, Allah menciptakan keduanya min turab, dari tanah. Nah, sedikit saya ingin menambahkan gini. Kenapa Allah memberikan legitimasi dan pembelaan terhadap Nabi Isa alaihissalam, bahwa Nabi Isa itu kuciptakan? Pertama, alasannya Allah mengingatkan kepada ahli kitab. Ya ahlal kitab, janganlah engkau berlebih-lebihan di dalam hal agamamu. Jangan kau katakan tentang Allah sesuatu yang tidak hak, yang kamu tidak ketahui. Sesungguhnya Isa, anak laki-lakinya Maryam, itu adalah ciptaanku yang berasal dari kalimatku. Maksudnya, kenapa Allah mengatakan kalimatuhu, yang berasal dari ucapan kalimatnya? Kalimat itu adalah perkataannya. Karena tuduhan orang-orang terhadap ibunya, bahwa ibunya itu hamil akibat berzina, maka Allah membela, tidak, Maryam itu tidak berzina. Maryam itu hamil disebabkan karena instruksi, firman, perkataan, kalimah yang datang langsung dari aku ke dia, dihantarkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang datang kepada Maryam untuk memberitakan kabar tentang lahirnya manusia bernama Isa, yang bukan dari seorang laki-laki, melainkan langsung instruksiku, sebagaimana instruksiku langsung kepada matahari, jadilah terang, maka jadi terang. Jadilah hamil, maka Maria hamil tanpa disetubuhi, tanpa kemudian berzina. Itulah ayat itu datang. Semisal penciptaan Isa sama seperti penciptaan Adam alaihissalam. Jadi kalau sahabat saya mengatakan apakah sama? Sama, nggak ada bedanya. Satu dicipta tanpa ayah, ada yang dicipta ayah dengan ayah ibu, ada juga yang dicipta ada ayah tak ada ibu, ada yang dicipta tanpa ayah dan tak ada ibu. Itulah kemahakuasaan Allah, Maha Pencipta. Yang namanya Maha Pencipta, Maha menciptakan, Maha berkarya, Maha mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada dengan pola apapun yang Dia adakan hanya dengan berkata jadi maka jadi.
Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah ingin menjadikan sesuatu, cukup berkata jadi maka jadi. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah maka segala sesuatunya ada. Jadi tidak ada hal selain pembuktian bahwa Allah Maha Kuasa terhadap Bani Israel dengan diciptakannya manusia di tengah-tengah mereka lahir tanpa ayah, tapi lagi-lagi bukannya membuat mereka beriman, malah membuat mereka semakin ingkar kepada Tuhan. Utusannya malah diupayakan untuk dibunuh karena dianggap sebagai penghalang misi politik ekonomi mereka pada saat itu. Demikian Abang, silakan. Oke, Bang. Oke, aku ndak kapasitas untuk menanggapi Bang Suma, Bang. Aku hanya bertanya aja. Satu pertanyaan lagi, Bang. Satu pertanyaan lagi. Al-Maidah 48 itu mengatakan bahwa Quran diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab selanjutnya. Itu merujuk kepada Taurat, Zabur, dan Injil ya? Iya, betul. Benar sekali. Di situ kata membenarkan ya. Aku bertanya Bang, kenapa di An-Nisa 157 itu Isa tidak disalib, mereka tidak menyalibkannya dan tidak membunuhnya, tetapi di dalam kitab Lukas 24 ayat 7 itu Isa mengaku bahwa anak manusia akan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini sudah kontradiksi. Itu saya harus percaya yang mana itu Bang Suma? Baik saudara saya. Jadi yang pertama, kita berbicara mengenai cakupan-cakupan dari kitab yang kita imani. Ketika cakupan Al-Quran memiliki poin sesuai dengan yang kita bahas, yang abang saya pertanyakan. Yang pertama, Al-Quran itu berita gaib yang didatangkan dari langit kepada seorang yang buta huruf, yang tidak bisa bahasa Ibrani, Aramaik, dan juga bahasa Yunani. Beliau hanya bisa kemudian membaca Arab, sedangkan kitab bahasa Arab, Injil bahasa Arab atau Bible bahasa Arab itu nanti dituliskan di abad ke-9, Al-Muqaddas, Alkitab Al-Muqaddas. Artinya bahwa sekonyong-konyong berita itu datang, yang diberitakan kepadanya bahwa wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh dan tidak menyalibkan, melainkan yang mereka bunuh, mereka salibkan adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Itu poin yang pertama. Ketika Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Al-Quran juga mengatakan kitab sebelumnya itu diantaranya sudah mengalami kontradiksi, kontroversi. Di mana diterangkan? Al-Quran surah Al-Baqarah salah satunya, ayat 79. Aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menuliskan sebuah kitab dari tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah. Abang kebetulan membaca Lukas. Kitab Lukas kalau kita baca bab 1 nomor 1 dan sampai nomor 3, Theophilus yang mulia, banyak orang yang menuliskan berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang kita. Maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali. Tuh, ketahuan bahwa itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia hanya melakukan penelitian terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi lalu disusun. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Al-Quran mengatakan walakin syubbihalahu, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Rangkaian yang kedua adalah Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Kalau kita tuntut ini dalam rupa siapa? Yang jelas bukan rupa Yesus. Berarti jelas Al-Quran mengatakan walakin syubbihalahum, dalam rupa yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 yang abang saya bawa ini, di ayat terakhir mengatakan mereka hanya berselisih paham tentang siapa yang mereka bunuh. Alhamdulillah, kisah para rasul 25 nomor 19 jelas tertulis di situ. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus telah mati, namun ada juga yang mengatakan Yesus masih hidup. Mereka berselisih paham. Nah,
pendekatan ilmiah, kalau kita bedah di meja akademik, kita mengambil kisi-kisi yang kita urai tentang Al-Quran dan Bible. Kami mencoba untuk mengurai Lukas 22. Lukas 22, di sana imam kepala mahkamah agama bertanya kepada orang yang ditangkap, yang dikatakan Yesus. Apa kata imam kepala kepada yang dikatakan Yesus ditangkap ini di sidang? Apakah engkau Yesus, Mesias, anak Elohim? Penggambaran sebagai orang yang punya intelektual dalam mengolah data, pasti akan muncul pemahaman bahwa yang bertanya ini tidak ngerti, yang bertanya ini ragu kalau yang di sidang ini Yesus atau bukan. Karena masih bertanya, apakah engkau Yesus? Apakah engkau Mesias, anak Elohim? Apa kata oknum yang ditangkap? Walaupun aku menjawab kalian, ini di Lukas 22 nomor 68, 69, 70, meskipun aku menjawab kalian, kalian tidak akan percaya. Saya catat di situ, kalian tidak akan percaya. Meskipun saya menjawab berkata, kalian tidak akan menjawab. Walaupun saya bertanya, kalian tidak akan menjawab. Data 69, oknum yang di sidang ini berkata apa? Mulai sekarang, Yesus Kristus telah duduk di atas, di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Subhanallah. Berarti yang di sidang ini mengakui Yesus yang kalian cari itu mulai sekarang sudah ada di atas. Berarti yang di sidang ini bukan Yesus. Makanya ketika ditanya, katakan kepada kami, apakah engkau Mesias? Jawab orang tersebut, apa gunanya aku menjawab? Kamu tidak akan percaya. Nah, kira-kira apa jawaban oknum ini yang tidak akan dipercaya oleh imam kepala mahkamah agama dan Pilatus? Apakah dia akan mengatakan, ya, aku memang Mesias? Nah, kalau dia mengatakan aku memang Mesias, sedangkan dia tidak mengaku aku adalah Mesias aja, mereka percaya kalau itu Mesias. Sedangkan dia tidak mengatakan aku Mesias, mereka berusaha untuk membunuhnya karena mereka yakin itu adalah Mesias. Berarti yang akan dikatakan oknum itu namun tidak dikatakan karena tidak akan percaya, yaitu ketika ditanya, apakah engkau Mesias? Harusnya dia menjawab, bukan, aku adalah Yudas Iskariot. Itulah kalimat yang disembunyikan oleh orang ini yang tidak yang dia tidak katakan, sebab meskipun dia katakan bahwa aku adalah Yudas, tidak akan mungkin percaya, sebab mereka sudah melakukan upaya, usaha, tipu muslihat, kesaksian palsu untuk menggiring orang ini untuk dibunuh. Masa kita berusaha membunuh, mengeluarkan biaya, begitu kita sidang dia mengaku Yudas, kita percaya? Nggak mungkin. Tetap salibkan siapapun dia, terlanjur kita udah tangkap. Makanya ketika dalam persidangan, yang manakah yang akan kalian aku bebaskan? Yesus Barabas atau Yesus Mesias Kristus? Apa katanya? Bebaskan Yesus Barabas, bunuh, salibkan Yesus Kristus. Yesus Barabas penjahat nasionalis aja disuruh bebaskan. Apalagi kalau dia cuma mengaku, aku Yudas loh, aku bukan Yesus loh, aku Yudas, tidak akan lolos, tetap aja akan disalib. Itulah sebabnya dia mengatakan, apakah engkau Mesias? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di atas. Makanya tadi, mohon maaf nih abangku, tanggung jawabannya, tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengaku aku yang disalib, aku juga yang keluar dari kubur, aku yang bangkit. Itu nggak ada. Yesus hanya mengatakan anak manusia akan pergi ke Yerusalem dan akan diserahkan kepada imam-imam dan mereka akan membunuh dia, dan setelah mereka membunuhnya dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia, bukan aku. Dia, bukan aku. Nah, inilah kenapa Al-Quran mengatakan walakin syubbihalahum, diserupakan. Memang dianggap Yesus, memang mutlak dianggap Yesus, tapi hanya diserupakan. Dan masih banyak data uraian Al-Quran yang berkesinambungan dengan tema itu. Karena saya percaya Yesus bang. Meskipun saudara orang-orang Kristen mengatakan saya penghujat, saya percaya Yesus. Apatah lagi ketika dia berkata dalam Lukas 24:44, apa kata beliau yang mulia? Aku Yesus berkata kepadamu bahwa aku akan pergi
meninggalkan dunia sesuai yang sudah tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, dalam kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur yang tertulis tentang Yesus itu semuanya penyelamatan kepada Mesias, kepada orang benar, kepada orang yang dikasihi, kepada orang yang dimuliakan Tuhan. Artinya tidak ada data kemudian Yesus itu dibunuh, nggak ada alasannya. Orang Kristen saudara saya kalau dosanya mau ditebus, dosanya mau diampuni, datang ke gereja, duduk di sana, minta kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, aku mohon ampun, tolong ampuni dosaku. Tuhan kita akan mengampuni dosa itu. Tidak ada itu Tuhan menebus dosa dengan tumbal manusia, nggak ada. Dosa apa yang kita lakukan begitu besar di hadapan Tuhan yang Tuhan tidak bisa ampuni? Semuanya bisa diampuni. Nah, makanya mohon maaf nih, teman saya Kristen pernah ngotot mengatakan Yesus yang harus mati nebus dosa. Saya tanya, sekarang kalau Anda berzina hari ini, bagaimana cara Anda melakukan penebusan dosa Anda? Apa jawabnya? Bertobat. Ya sudah, sama doang. Sama doang, berarti percuma Yesus mati, ternyata ujung-ujungnya bertobat. Makanya Yesus mengatakan bertobatlah, bertobatlah sebab kiamat sudah dekat. Jadi ada sesuatu yang luar biasa terhadap penyaliban ini yang kemudian Al-Quran menjawabnya, wa iyad'una illa syaitan marida. Tapi ini materi berat abangku, saya tidak ingin membahasnya dengan abang. Silakan. Oke bang, makasih. Aku kasih tertawa dulu penonton di bawah bang. Boleh. Di sini sebagai penanya saja bang, karena bang Ustadz Tata itu sudah kasih julukan saya Ulis bertanya sampai metong saja. Jadi Ulis PSM bertanya sampai metong. Aku kasih tertawa saja. Aku bertanya tentang surat Maryam 33 dulu bang. Aku sedikit mendapat kesulitan berpikir di situ ya, karena di situ dikatakan begini ya, damai sejahtera dilimpahkan bagiku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku mati, wafat, pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Aku sudah bertanya tentang beberapa apologet Kristen ya, tapi aku belum mendapat jawaban yang menurut aku begitu praktis yang membuat aku bisa menerima itu, karena ini 3 kalimat yang sama. Damai sejahtera dilimpahkan bagiku pada hari aku lahir, pada hari aku wafat, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Saya bertanya di sini, mereka mengatakan itu belum bangkit, itu akan yang akan datang baru bangkit, belum mati, nanti yang akan datang baru mati, nanti diturun lagi baru mati baru dibangkit. Tapi saya lihat analisa kata ini, 3 kalimat yang sama bang. Pada hari aku lahir berarti sudah lahir. Ini menurut pemahaman saya bang. Kalau saya salah abang luruskan bang ya. Pada hari aku lahir berarti aku sudah lahir. Pada hari aku wafat berarti aku sudah wafat. Pada hari aku dibangkitkan hidup kembali berarti aku sudah bangkit hidup kembali. Itu menurut pemahaman saya karena 3 kalimatnya bersamaan. Tetapi pada saat saya bertanya kepada teman-teman saya yang Islam, mereka mengatakan sudah lahir tapi nanti turun lagi baru mati dan bangkit. Apakah benar seperti itu bang Zuma? Baik. Jadi kalau kita melihat Al-Quran surah Maryam, ada apa ungkapan itu muncul? Apa yang melatar belakangi? Jadi kita harus melihat asbabul nuzul yang melatar belakangi ungkapan Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang-orang Yahudi datang bertanya kepada Maryam, kamu ini keturunan orang baik-baik, kau ini adalah keturunan saudara daripada Harun, Nabi Harun. Kenapa sampai kamu berzina? Ya ukhta Harun, ma kana abuki mra'asau wa ma kanat ummuki baqiyah. Kamu itu ibumu orang benar, bapakmu orang benar. Kenapa kamu melakukan satu kemungkaran yang dibenci Allah, yaitu berzina? Apa katanya ketika ditanya begitu? Maryam kemudian mengatakan, fa'asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, katanya.
Jadi ketika Maryam mengatakan, kamu jangan tanya aku. Kalau kamu mau tahu pastinya kenapa aku hamil, kenapa aku melahirkan seorang anak, tanyakan aja kepada anakku. Nabi Isa masih dalam ayunan tuh, masih dalam buayan. Maka mereka bertanya, bagaimana mungkin kami berbicara kepada seorang anak bayi? Jadi keistimewaan Nabi dalam Islam, Nabi Isa yang mulia, itu bicara dari bayi. Bicara dari bayi. Terus ini ditertawakan tadinya dengan Sufyatul ketika saya membahas ini dengan dia. Dia pertanyakan materi ini juga. Tertawa. Hah? Anak bayi bicara? Saya balik nanya, apakah Yesus Tuhanmu itu dari sejak bayi sudah Tuhan atau nanti dewasa? Jawabnya, sejak dia belum ke bumi, dia sudah Tuhan. Berarti pada saat dia bayi udah bisa bicara nggak Tuhanmu? Akhirnya dia KO di situ. Kalau Nabi saja bisa bicara, masa Tuhan yang Maha Kuasa pencipta segala bahasa nggak bisa bicara saat bayi? Malu dia langsung keluar dari komal. Jadi Nabi Isa pada saat bayi berkata kepada mereka, ini Abdullah, saya ini adalah hamba Allah. Aku ini diberikan ketetapan oleh Tuhanmu. Dan saya ini ada waja'alani nabiyan, dan saya ini adalah nabi yang diutus untuk kalian. Ini bayi yang berbicara. Lalu Nabi Isa meneruskan, waja'alani mubarakan ainama kuntu, dan aku diberkahi dimanapun aku berada, dan Allah Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan ibadah dan menunaikan kemudian infak, sedekah, zakat selama aku hidup. Lalu dia mengatakan, wabarra biwalidati, dan aku kemudian berbakti kepada ibuku, dan ibuku tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Lalu dia katakan, wassalamu, semoga kesejahteraan, keselamatan alayya yauma wulid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Semoga dilimpahkan keselamatan atasku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, sekarang apakah itu ada hubungannya dengan salib? Gak ada, Bang. Tidak ada hubungannya dengan salib. Tidak berbicara mengenai penyaliban sedikit pun. Itu hanya berbicara tentang fase di mana manusia hidup. Pertama, kita dilahirkan. Kedua, kita dimatikan oleh Allah. Ketiga, kita dibangkitkan. Itu dialami oleh seluruh makhluk, termasuk Yesus, termasuk Nabi Isa. Tetapi karena saudara saya itu sudah datang dengan konsep bangkit dari kematian, sehingga ayat ini seakan-akan mendukung tentang penyaliban. Bukan. Tidak ada sama sekali. Kenapa? Secara logika sederhana, kita mundur di ayat 15. Di situ Nabi Yahya juga dikatakan doa yang sama. Ketika Nabi Yahya di data 15 itu, Nabi Isa di data 33 itu dikatakan bangkit di salib. Lalu bagaimana dengan Yahya? Di ayat 15, wassalamu alaihi yauma wulid wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Sama bunyinya. Itu berbicara tentang Nabi Yahya, diberkati pada saat dia dilahirkan, diberkati pada saat dia diwafatkan, diberkati pada saat dia dibangkitkan hidup kembali. Apakah Nabi Yahya juga disalib sama seperti Yesus bangkit dari kematian? Kan tidak. Berarti ayat ini sekali lagi, supaya saudara-saudara kami Kristen memahami, tidak ada sedikit pun hubungannya dengan penyaliban yang terjadi kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan untuk mengunci pemahaman saudara kami Kristen bahwa itu adalah hubungannya dengan penyaliban, kita baca Ali Imran ayat 55, kita baca An-Nisa ayat 157, bahwa ketika terjadi tragedi penyaliban, Nabi Isa tidak wafat. Nabi Isa tidak mengalami maut, melainkan dia diangkat langsung. Sesungguhnya aku telah mengambilmu dan mengangkatmu ke sisiku, wahai Nabi Isa, dan membersihkan dirimu dari orang-orang kufur, orang-orang ingkar. Jadi tidak ada hubungannya, Abangku. Tidak ada hubungannya antara surah Maryam ayat 33 dengan penyaliban yang terjadi yang diimani oleh saudara kami Kristen. Seperti itu, Abang. Silakan.
Oke bang, makasih bang, makasih. Aku tidak punya kapasitas untuk membantah Bang Suma karena aku tahu Bang Suma ilmunya tinggi sekali. Aku biasa aja bang. Penanya aja bang. Aku tertarik Bang Suma sudah ambil di situ ya, Ali Imran 55. Aku ingin bertanya tentang Ali Imran 55 itu. Itu yang dimaksud dengan orang-orang pengikut Isa unggul daripada orang kafir itu. Pengikut Isa itu merujuk kepada siapa dan orang kafirnya itu merujuk kepada siapa bang? Baik. Jadi gini abangku, pola ketika Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah kaumnya, di situ Nabi Isa berkata, siapakah di antara kalian yang akan menolongku untuk membantuku untuk menolong agama Allah? Artinya menolong firman yang telah aku sampaikan kepada orang-orang. Siapa di antaranya? Nahnu ansarullah, kamilah yang akan membantu menolong agama Allah, menyampaikan apa yang engkau ajarkan, kami. Nah, yang dimaksud di sana adalah mereka kaum Ansar yang telah melakukan, yang menolong Nabi Isa alaihissalam dari orang-orang yang membencinya. Kita lihat bang, di dalam, sekali lagi kita lihat ketika Al-Quran mengatakan tentang Injil, kitab yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, kita lihat catatan yang muncul, yang dihasilkan oleh hasil penyelidikan akan peristiwa Yesus. Terjadi keadaan yang dijelaskan Al-Quran, kita lihat di TKP berdasar Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Kalau kita lihat di situ begini, banyak orang yang melawat Maria dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi banyak orang datang melihat Maria, saudara dari Lazarus. Lalu orang-orang yang melawat Maria ini, saudara Lazarus ini, itu mereka menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus dan mereka percaya. Begitu melihat Yesus membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, mereka takjub kepada Yesus. Banyak orang yang melihat dan percaya kepada Yesus. Akan tetapi ada seorang yang datang kepada orang Farisi dan mengatakan tentang apa yang mereka lakukan. Lalu orang Farisi melakukan apa? Memanggil mahkamah agama, imam kepala, kemudian mereka rapat. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Sebab kalau kita membiarkan Yesus melakukan banyak mujizat, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Man ansari ilallah, akan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dan kalau ini terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Lalu seorang imam kepala di antara mereka tampil dan berkata, kalian tidak insaf dan tidak mengerti bahwa adalah lebih baik satu orang mati Yesus daripada seluruh bangsa kita binasa. Maka mulai saat itu Kayapas bernubuat dan berkata bukan dari dirinya sendiri bahwa Yesus harus mati untuk bangsa, untuk mereka, dan untuk menyatukan anak-anak Elohim yang sudah bercerai-berai. Maka data 53-nya, maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Apa poin yang ingin saya sampaikan di sana, Bang? Poin yang ingin saya sampaikan di sana adalah, yang pertama, ada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus inilah yang disebut orang yang diunggulkan, yang diangkat melebihi yang lain. Sedangkan kelompok yang kedua adalah orang yang ingin menghentikan misi Yesus. Siapa mereka? Imam kepala mahkamah agama. Mereka ingin menghentikan Yesus. Yesus harus mati tahun ini juga demi untuk bangsa kita tidak diambil, dirampas oleh penjajah Romawi. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Yang ingin membunuh Yesus inilah yang melahirkan adanya penyaliban. Artinya orang-orang yang tidak percaya Yesuslah yang melakukan penyaliban. Makanya di Matius 26 nomor 4, nomor 59, Markus 14 nomor 1, mereka bersepakat membunuh Yesus dengan melakukan tipu muslihat, dengan melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Bahkan Pilatus berkata di dalam Matius 27 nomor 18 dikatakan begini, mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki, bukan karena nubuat,
bukan karena Yesaya 53, bukan karena dosa waris, tapi karena dengki. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Lalu Yesus menyingkir dari mereka ke Efraim. Di sanalah ia tinggal bersama murid-muridnya sehingga dia tidak tampil lagi di tengah-tengah mereka. Yesus pergi menghindar karena mau dibunuh. Nah, jadi yang diunggulkan di sana adalah mereka yang datang kepada Yesus, bersembunyi bersama Yesus, menolong Yesus pada semua keadaan. Sedangkan orang-orang kafir yang dimaksud adalah mereka yang berupaya menyalib, membunuh Yesus. Apesnya abangku, mohon maaf, apesnya di luar tragedi di TKP, Kristen bertumbuh dari ulah, dari upah, dari pekerjaan orang-orang yang tidak percaya, yaitu menyalib. Dari salib inilah bertumbuh agama Kristen karena adanya kebangkitan dari kubur tersebut. Nah, sedangkan Yesusnya, maaf sekali lagi, Yesusnya di dalam Matius 12 nomor 38 nomor 40, Yesus berkata nih, angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Artinya bang, kebangkitan Yesus di hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Itu untuk angkatan jahat. Dan kalau kita lihat, mohon maaf, di dalam Matius 27 nomor 62 sampai 60, Araf ayat 27 nomor 30. Apa yang dikatakan di sana? Allah menjadikan iblis sebagai junjungan, Allah menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi mereka. Dan di dalam KPR 2, Kisah Para Rasul 2 nomor 36, di situ dikatakan khotbah Petrus, seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Yesus dijadikan menjadi Tuhan. Sedangkan orang Yahudi sudah punya Tuhan, yaitu Yod-Heh-Vaveh. Kenapa Yesus yang disalib ini juga dijadikan Tuhan oleh Tuhan? Karena Tuhan menghukum mereka yang menyalib, sehingga Yesus dijadikan sebagai Tuhan bagi mereka. Jadi maaf, Yesus hanya Tuhan bagi angkatan jahat. Yesus dipercaya bangkit sebagai tanda untuk angkatan jahat. Orang Yahudi tidak percaya tersebut, termasuk murid-muridnya. Di mana murid tidak percaya kebangkitan? Yang pertama, di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 11, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Apa yang tertulis di sana? Banyak orang yang melawat, menjenguk kuburan Yesus pada hari Minggu pagi. Ada Maria Magdalena, ada Maria Yakobus, di situ juga ada Salome. Lalu mereka tidak menemukan mayat Yesus. Yang mereka temukan hanya kain kafan. Lalu pergi kepada ke-11 muridnya, lalu menceritakan itu kepada ke-11 muridnya. Namun muridnya mengatakan itu hanya omong kosong dan mereka tidak percaya akan kebangkitan. Lalu Petrus pagi-pagi di hari Minggu itu karena tidak percaya, dia pergi ke makam, menemukan dan melihat apa yang terjadi, lalu berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Artinya kebangkitan memang cuma diberikan kepada orang-orang jahat, murid-murid tidak. Apa pembuktiannya? Kita lihat ketika oknum ini sudah keluar dari kubur dan bertemu dengan murid di Lukas 24 nomor 36, 37 sampai 44. Sampai 40 dan seterusnya. Dikatakan kemudian di sana, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Harusnya kalau mereka mendapatkan tanda, jangan kau katakan omong kosong, kan gurumu sudah mengajarkan kalian dia akan bangkit pada hari ketiga. Tapi ternyata Yesus tidak mengajarkan kepada mereka. Mereka hanya diajarkan dia akan bangkit, anak manusia akan bangkit, dia akan bangkit, dia akan dihukum, mereka akan dihukum, dia akan diserahkan. Tapi dia tidak mengatakan aku enggak, tapi dia. Nah, ketika muncul orang yang disalib di tengah-tengah mereka, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Lalu oknum ini berkata, kenapa kamu takut? Bukankah aku ini Yesus? Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, rabalah aku, inilah aku, ini bekas paku, ini ada nih. Ada nggak di antara kalian punya makanan? Maka mereka memberikan Yesus ikan goreng dan sedikit madu. Untuk apa? Untuk meyakinkan aku Yesus.
Kenapa bisa meyakinkan? Berarti murid tidak percaya itu adalah Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, Matius 28 nomor 18. Mereka kemudian dia menampakkan diri lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa. Tetapi di antara mereka ragu dan tidak percaya. Artinya, kalaupun percaya, sebelumnya jauh itu di Bukit Zaitun, Matius 24:4, nomor 5, nomor 23, 24, 25, 26, Yesus berpesan kepada mereka di Bukit Zaitun, Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku, yang pertama, aku akan nampak di tengah langit. Yang kedua, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu tanda kedatanganku. Jadi, apabila ada orang berkata, bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku dalam bilik, ada Mesias di sini, ada Mesias, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Berarti oknumnya yang mengaku Yesus itu berupaya supaya muridnya percaya. Ini aku loh, ini tanganku, ini kakiku, rabalah aku. Lalu Thomas mencolokkan katanya perutnya, tangannya ke perutnya. Baru dia percaya, ya Allah ya Tuhanku, ternyata betul-betul kau adalah guruku. Sudah terjebak sebagaimana nubuatan. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Waspadalah agar jangan kalian disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Yang keluar dari kubur mengaku, aku gurumu, aku Kristus, percaya padaku. Akhirnya sebagian percaya, sebagian tidak percaya. Sekira begitu Bang, panjang lebar kita di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 55 tadi. Silakan. Aku mungkin punya dua pertanyaan lagi, tapi aku sempat kaget melihat postingan ini bahwa Pak Ulis hanya settingan. Maksudnya apa tuh Bang Suma? Dia pikir abang ini Muslim. Biasanya dari teman-teman kita non Muslim. Aku punya sisa dua pertanyaan lagi Bang. Baik, itu abang. baginda Nabi Muhammad mendapatkan wahyu lahir sekira tahun 570 ya, 40 tahun atau 632 beliau meninggal ya, berarti aku mau bertanya Bang, kenabian beliau aku perkirakan 22 tahun ya, 22 tahun. Pertanyaan saya, apakah Al-Quran turun secara bertahap selama 22 tahun ataukah turun di dalam satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar Bang? Itu aku sedikit mendapatkan kesulitan di situ Bang. Ya, baik. Jadi Al-Quran itu diwahyukan secara berangsur-angsur. Dan Al-Quran itu datang pas di malam Lailatul Qadar. Yang pertama wahyu itu datang pada masa itu. Jadi Al-Quran ini dikatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran diwahyukan secara berangsur untuk disaksikan oleh sejazirah Arab. Orang Arab, orang jahiliyah, orang keras, orang yang beringas, orang yang kejam. Bagaimana mungkin seorang anak yatim piatu bisa menaklukkan Arab, orang kejam ini, orang beringas, orang jahiliyah ini, kalau mereka tidak membuktikan kebenaran demi kebenaran yang ditorehkan Nabi Muhammad selama risalah kenabiannya. Pasti sudah diupayakan untuk dieksekusi. Ini pembohong, ini penipu. Tapi karena dia menyatakan kebenaran, mereka takjub, mereka mengikut. Itu yang pertama. Jadi Al-Quran diwahyukan pada malam Lailatul Qadar sampai kepada usia masa pewahyuan 22 tahun lebih. Itu abangku. Jadi berangsur-angsur dia tidak satu malam sekaligus turun di malam Lailatul Qadar itu, enggak, tapi berangsur-angsur. Makanya Al-Quran itu nggak bisa hilang, karena setiap hari diulang, dibaca, dibaca, diuraikan, dijelaskan, ditafsirkan, diuraikan, itu terus menerus sampai berpindah kepada sahabat sebagai legitimasi. Khusu Al-Quran min arba'ah. Kata Nabi, terimalah Al-Quran dari sahabatku. Artinya Nabi Muhammad memberikan legitimasi kepada
kepada sahabat-sahabat, kepada umat Islam. Mohon maaf, berbeda dengan Yesus. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada 4 kitab kanon, Kisah Para Rasul, Ibrani, Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus, dan 13 surat Paulus. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi. Berbeda Al-Quran. Al-Quran menyatakan itu dan seterusnya. Nah, kemudian ketika Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur, abangku, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, langsung diajarkan kepada sahabat. Contoh, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu Nabi Muhammad langsung urai, langsung dijelaskan, dihafalkan, dipindah hafalankan kepada sahabatnya, hafalan sahabat juga pindah kepada yang lain. Jadi seluruh sahabat menghafal surah itu, ayat itu. Jadi tidak bisa hilang. Begitu metode yang ada di Al-Quran. Jadi Al-Quran diwahyukan ke hati, dilisankan Nabi Muhammad, masuk kuping sahabat, dihafalkan oleh sahabat, lalu kemudian mereka tuliskan. Dihafal dulu, baru dibukukan. Jadi sulit untuk kita temukan adanya kesalahan di Al-Quran, karena sang sumber yang menggodok Al-Quran itu kepada para sahabat selama kurang lebih 22 tahun. Keistimewaannya, Bang, sedikit lagi. Keistimewaannya adalah, andai saja Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah, karangan Nabi Muhammad, maka tidak akan mungkin bisa bertahan sampai hari ini, 1400 tahun silam. Itu yang pertama. Yang kedua, andai Nabi Muhammad bukan seorang nabi, tidak akan mungkin keadaan kerajaan yang dipimpin masih bisa berjaya sampai hari ini. Tidak akan mungkin. Tapi Yesus mengatakan kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Itu, Bang. Itu yang ingin saya sampaikan. Silakan. Terima kasih, Bang. Satu lagi atau kalau Bang Suma mau minta tambah satu, aku nambah satu. Pada saat Allah Subhanahu Ta'ala menyampaikan firman kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril teruskan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya malaikat Jibril mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak kelihatan. Gimana caranya Jibril mengenal itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Karena Allahnya tidak kelihatan. Gimana itu, Bang? Iya. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dijelaskan bahwasanya Allah tidak ditanyai, Allah tidak ditanya, tetapi kita makhluk inilah yang ditanya. Ketika dikatakan bahwasanya Allah tidak ditanyai, tapi kita inilah makhluknya yang ditanyai, artinya bahwa kita nggak punya hak untuk bertanya seperti apa kemudian Allah berfirman kepada, karena itu adalah gaib. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Nah, jadi sama pertanyaannya ketika bagaimana Jibril atau Ruhul Kudus menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Bagaimana beliau menerima itu, kita nggak bisa menguraikannya. Bagaimana Allah memberikan wahyu kepada Roh Kudus malaikat Jibril lalu sampai kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya kita orang beriman, abang, itu adalah ruang iman. Sama seperti bagaimana Allah menyampaikan firman kepada Nabi Musa. Bagaimana malaikat datang memberikan kekuatan kepada Yesus. Nah, sedangkan yang terjadi adalah ketika pertanyaan itu berasal dari keraguan, maka kita lihat bagaimana Musa diterima Torahnya. Tidak ada satupun manusia yang melihat Nabi Musa menerima. Semua ada di bukit, di kaki bukit. Dia sendiri yang menerima di atas, turun seketika diimani orang saudara-saudara kami Yahudi dan Kristen. Begitu juga kami, padahal kita tidak hadir di sana. Begitu juga Al-Quran.
1400 tahun silam kita nggak tahu bagaimana Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril, bagaimana malaikat Jibril polanya secara sempurna kita tahu kepada Nabi Muhammad. Tapi karena kita melihat Al-Quran ini, maka kita meyakini ini adalah wahyu firman dari pencipta langit dan bumi. Sama seperti ketika kita melihat ada orang hamil dan melahirkan seorang anak, meskipun kita tidak melihat dia digauli, pasti kita percaya orang ini habis digauli. Kenapa? Dia hamil dan dia memiliki anak. Meskipun kita tidak hadir, kita tidak menjadi saksi pada saat dia digauli oleh suaminya. Tapi karena kita melihat hasil, maka otak kita sudah disetting untuk percaya ibu ini sudah digauli sama suaminya, buktinya dia hamil dan buktinya dia melahirkan anak. Begitulah pola yang ada di dalam Al-Quran. Seperti itu. Makasih aku sedikit menyampaikan narasi saya kepada penonton. Semoga penonton tidak berpikir bahwa ini adalah suatu settingan antara saya dengan Bang Suma. Hanya jawab ya. Aku kali ini mungkin bertanya sangat banyak kepada Bang Suma. Ini yang ketiga kali aku ketemu Bang Suma, tapi dua kali yang lalu aku hanya bertanya dua pertanyaan. Kali ini udah banyak sekali ya. Terakhir Bang Suma. Kepada penonton mohon maaf kalau ada kata-kataku yang salah penonton. Semoga penonton sehat. Sekali lagi aku ingin ucapkan kepada penonton, Bang Suma, aku ingin bertanya yang terakhir tentang Alam Kabut 46 itu. Aku baca terjemahan aja ya. Janganlah engkau mendebat ahlul kitab melainkan dengan cara yang lebih baik kecuali terhadap orang-orang yang solim di antara mereka. Katakanlah kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami dan kepada kitab yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu. Hanya kepada Dialah saja kami berserah diri. Itu terjemahannya. Pertanyaan saya Bang Suma, apakah benar menurut Quran ini Tuhan saya dan Tuhan Bang Suma itu satu, Bang? Iya, baik. Sekali lagi saya minta maaf abangku. Ketika kita berbicara apakah Tuhan kita itu satu, maksudnya gini, apakah Tuhan abang dan Tuhan saya itu sama? Sama, Bang. Tuhan kita sama. Tuhan kita sama. Karena kenapa Tuhan kita sama? Anda beriman kepada Nabi Abraham, Anda beriman kepada Nabi Musa, abangku beriman kepada Nabi Daud, Harun, Salomo, Yesus. Berarti kita berbicara qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Berarti kita beriman kepada Tuhan yang sama. Pembedanya kemudian adalah ketika abangku ditegur, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, jangan kamu berlebih-lebihan dalam urusan agamamu. Jangan kau berkata sesuatu yang tidak hak tentang Allah, yaitu bahwa Allah adalah innallaha tsalitsu tsalatsa, bahwa sesungguhnya Allah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah salah satu dari tiga pribadi Tuhan. Itu kena tegurannya itu di situ abangku. Tapi kalau abang berkata, apakah Tuhan kita sama? Selagi abang menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Ishak, maka Tuhan kita sama. Makanya maaf nih, Allah menegur. Jangan kau mengatakan Allah itu punya anak. Berarti kan yang ditegur di sini ahli kitab dan orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Jangan kau berdebat dengan mereka illal ladzina zalamu minhum, kecuali dengan orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Siapa yang zalim? Yang tadi abangku yang ngatain saya binatang, yang memfitnah saya. Itu orang-orang zalim itu yang dimaksud. Tapi kalau abang bukan, harus saya diperintah berdebatlah dengan mereka ahli kitab dengan cara yang baik. Ya seperti inilah baik menurut saya, belum tentu. Sama seperti aparat polisi. Kenapa aparat tegas terhadap pelaku kriminal? Apa alasannya? Apakah supaya mereka melakukan kriminal lagi? Enggak. Supaya mereka berhenti dari kriminal yang mereka lakukan, maka aparat menegakkan hukum. Sama, supaya mereka berhenti ngatain saya binatang. Itu enggak bagus. Itu maksudnya abang. Maka kita harus ada pengecualian. Illal ladzina zalamu, kecuali kepada mereka yang zalim. Tegakkan kebenaran itu.
itu supaya mereka tidak melakukan lagi untuk yang kedua kali. Kalau aku bermanis-manis, Bang Suma, binatang. Iya bang, iya bang. Berarti saya memberikan ruang kepada saudara saya untuk melakukan hal lagi yang sama. Berarti saya membiarkan orang itu berdosa. Cukup dosanya kali ini. Besok begitu masuk jangan lagi. Karena kapan dia melakukan itu, Bang Suma juga akan melakukan hal yang sama. Akhirnya dia tidak lagi melakukan. Sekira begitu abang. Oke Bang Suma, makasih banyak. Terima kasih banyak Bang Suma sudah naikkan saya di Komal. Bang Suma dinonton oleh 24.000 orang lebih. Makasih banget Bang Suma. Aku sama-sama Abang. Sangat bahagia. Sama-sama. Bahagia sekali aku malam ini bertemu dengan Bang Suma. Doa dan harapan saya Bang Suma sehat-sehat selalu. Tujuan Bang Suma selalu berdakwah, selalu mendapatkan jalan yang terbaik. Mungkin itu aja Bang Suma. Doa dari saya, penonton, sekali lagi aku ucapkan semoga sehat selalu, dilimpahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bang Suma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pamit Bang Suma. Iya, sama-sama Bang. Istirahat abangku. Makasih. Iya, sudah jam 1 di Papua Bang Suma, aku mau istirahat Bang Suma. Siap Abang. Sehat terus abangku. Siap. Oke Bang, makasih banyak Bang. Sama-sama. Terima kasih abang. Oke, ini saudara saya Bang Surya ini kenapa ini kok dari tadi sibuk sendiri? Ada onde-onde kah? Ada onde-onde? Abang? Ya, halo. Iya, halo juga. Iya, halo, silakan. Apa yang ingin disampaikan? Silakan. Jadi menurut Bang Juma, Tuhannya orang Kristen itu dengan Tuhannya orang Islam sama ya? Nah, bagus. Ini satu pertanyaan yang sama dari dua karakter yang berbeda. Jadi gini, Bang. Kalau saya merujuk kepada, waduh, di mute Bang. Doubling soalnya. Aman kalau gitu. Jaringan Anda kayaknya gangguan. Cek. Jadi kalau saya merujuk kepada ahli kitab itu Bang, Tuhannya adalah Tuhan yang mengutus Nabi Ibrahim. Nah, ketika Anda berlaku sebagai ahli kitab, maka Tuhan kita sama. Tapi kalau Anda berlaku sebagai bahlul kitab, maka Tuhan kita berbeda. Pada masa mana Anda sebagai bahlul kitab? Ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu adalah Yesus. Tuhan kita nggak sama. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang keluar dari kubur, Tuhan kita nggak sama. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhan yang langit bumi kepada orang-orang jahat. KPR 2 nomor 36. Semua Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi orang jahat. Jadi kalau Anda sebagai bahlul kitab, maka Anda dengan saya Tuhannya berbeda. Anda masuk dalam golongan orang Farisi yang menyembah Tuhan yang dilantik oleh Tuhan langit dan bumi. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan dan Kristus. Itu kalau itu Tuhan Anda, berarti Tuhan kita berbeda. Sebab Tuhan yang Paulus ajarkan itu adalah Tuhan yang dispesialkan untuk angkatan jahat saja. Tuhan nantikan Bang. Untuk itulah Yesus mati supaya ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Siapa yang membangkitkan? Tuhan yang langit dan bumi. KPR 2 nomor 36. Semua Israel harus tahu bahwa Yesus yang kusalibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan. Berarti dia adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhan langit dan bumi. Itu kita tidak sama. Karena Tuhan Anda di gereja hari Minggu Anda menyembah itu. Kalau Anda menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, berarti acuan Anda adalah PL, kitab Torah, kitab Tanah, Ketubim, Neviim dan Torah. Gitu saudara. Silakan. Menurut Abang, Tuhannya orang Israel itu siapa? Orang Israel atau Allah? Ya, mereka menyebutnya Yod He Vav He, Yahuwahu. Dia yang ada, yang adalah ada. Dia yang hidup, yang adalah maha hidup. Yes. Apakah Yod He Vav He itu adalah Allah itu sendiri?
kalau berdasarkan Al-Quran, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Berdasarkan Al-Quran. Tapi kalau berdasarkan Bible, saya takut, saya tidak mau mengakuinya. Karena yang Anda genggam hari ini itu bukan firman Allah. Bukan firman Tuhan yang datang kepada Nabi Isa. Yang Anda pegang itu adalah surat-surat yang dituliskan dalam bahasa Yunani yang diperuntukkan untuk orang-orang Roma dan Yunani. Maka berujukan saya tentang pengakuan saya bahwa Tuhan saya sama dengan Bani Israel, Al-Quran, bukan kitab saudara. Begitu, Abang. Ini Bang, dengarkan ya. Coba ada lagi? Kita buka di dalam Yohanes 5. Ya. Yohanes 5 ayat 40. Iya. Sebab jikalau ya. Kenapa, Bang? Ya. Ya. Oke, saya bacakan ya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, ya, dengarkan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Namun jikalau kamu tidak percaya kepada apa yang ditulisnya, bagaimana kamu percaya kepada apa yang kukatakan? Ini Bang Juma. Ternyata Musa itu adalah yang berfirman kepada Musa itu adalah Yesus itu sendiri. Gimana tuh? Enggak ada itu, Bang. Enggak ada. Jangan ada karang. Di mana? Yohanes 5 ayat 40. 40. Yohanes 5. Iya, Yohanes 5 ayat 40. Masa gitu bunyinya? Iya. Coba baca. Silakan. Kan sudah saya baca. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Yang benar, yang benar. Anda baca. Itu Anda baca apa itu? Yohanes 5, coba baca, Bang. Yohanes 5 nomor berapa? 40. Masa begitu bunyinya? Ngaco ah. Ya. Yang benar dong. Maaf. 46, Bang. 46. Coba. Baca. Silakan. Coba baca. Ya. Kan sudah saya baca sebentar ya. Inilah bahwa Musa berbicara. Oke. Sebab kalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Namun jikalau kamu tidak percaya kepada apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya kepada apa yang kukatakan? Gimana tuh, Bang? Ternyata Musa itu Yesus itu sendiri yang berbicara. Lu kenapa bisa begitu, Abang? Nggak ada begitu. Kalau Anda membaca, ternyata bukan Allah. Oke, dengar. Yohanes 4 56 itu tidak berbicara mengenai ketuhanan. Itu berbicara tentang nubuatan Musa tentang Yesus, Bang. Di mana Yesus dinubuatkan di dalam kitabnya Nabi Musa, salah satunya di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, nomor 1, nomor 2, nomor 7, nomor 8. Itu tentang Yesus tuh. Jangan kau membunuh orang, jangan kau membunuh manusia, jangan kau membunuh manusia yang benar, jangan kau membunuh manusia yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah. Itu Yesus yang dibahas di situ terkait dengan dia sebagai orang benar, bukan sebagai Tuhan. Abang ini ada-ada aja. Baca nomor 45-nya dong. Bagaimana mungkin dia sebagai Tuhan sedangkan dia mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwai kamu di hadapan Bapa. Bukan aku yang akan mendakwaimu, tetapi Musa yang kepadanya engkau menaruh pengharapan. Aduh, abang ini gimana sih?
Jangan ngaco dong. Belajar lagi, belajar lagi. Belajar lagi, saudara-saudara. Oke, Bang. Ya. Jadi yang berfirman kepada Musa itu di dalam Tauratnya adalah Allah. Kalau di dalam Al-Quran jelas Allah. Tapi kalau di dalam kitab saudara, ya sekarang juga masih tertulis Allah. Jadi, bentar Bang. Bang, bentar. Ya. Coba pasti nih ada tulisan Allah pasti nih. Sebentar Bang. Mana itu? Coba tunjukkan. Yang berfirman kepada Musa itu, nah, yang di dalam Taurat, yang tertulis di dalam Al-Quran, siapa yang menulis, Bang? Muhammad atau Musa? Yang berfirman, yang menulis di Torah ialah ayat Nabi Musa. Dari mana? Bentar. Dari mana Muhammad tahu tentang apa yang ditulis Musa, sedangkan Muhammad tidak tahu membaca? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca Torah, tidak pernah membaca Injil, tapi kemudian Al-Quran menceritakan kepada beliau tentang Torah itu, bagaimana Allah mewahyukan kepada beliau. Dikatakan dalam Al-Quran, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Sebelum Al-Quran diwahyukan kepadamu Nabi Muhammad, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini aku wahyukan kepadamu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab membenarkan kitab Musa. Paham tak sampai situ? Jadi bukan Nabi Muhammad baca Torah, enggak. Makanya kan. Nah, kalaulah Muhammad dia tidak tahu membaca, bagaimana dia menjelaskan isi Taurat yang ditulis Musa, sementara di dalam Quran mengatakan bahwa kalian harus beriman kepada Taurat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa isi Allah itu di dalam Taurat? Contohnya, yang di dalam Alkitab atau di dalam Taurat, Taurat Musa, ada 10 perintah Tuhan, 10 Taurat, hukum Taurat. Nah, sekarang coba di dalam Taurat Allah yang dituliskan versi kalian, apa isi daripada ini yang 10 hukum Taurat itu? Coba Bang jelaskan. Bung, di dalam Al-Quran itu tidak diuraikan isi Taurat. Karena kenapa? Al-Quran hanya menjelaskan kemudian bahwa dulu pernah datang kepada Nabi Musa sebuah ketetapan bernama Torah, dan tidak lagi diurai isi Torah itu seperti apa. Kan tadi saya sudah jelaskan kepada saudara mulai Al-Quranul Karim surah Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qabli kitabu Musa imama wa rahmah. Jadi sebelum Al-Quran, Allah telah mewahyukan sebuah kitab bernama Torah, dan kemudian Nabi Muhammad menerima Al-Quran, kitab yang membenarkan, bukan menguraikan, tapi kitab yang membenarkan Taurat itu dalam bahasa Arab. Dan Al-Quran ini, coba Anda baca dalam surah Al-A'raf ayat 157, mudah-mudahan saya tidak keliru. Al-Quran ini datang untuk menggantikan Taurat. Al-A'raf 157. Coba Anda buka, kalau Anda bisa buka di situ, silakan Anda baca terjemahannya. Di situ jelas sekali bahwa Torah itu digantikan oleh Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin Nabi Muhammad kemudian ingin menerima lagi kembali kepada Torah itu? Itu enggak ada. Alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyyal ummil ladzi yajiduna maktuban indahum fit Torah wal Injil.
Nah, itu perintahnya dalam Quran tuh. Lalu bagaimana Nabi Muhammad kemudian menjelaskan orang-orang Yahudi yang tadinya diberikan kitab Torah dan Injil kembali harus menerima Al-Quran, sebab Al-Quran inilah yang akan menjadi penolong bagi mereka ketika mereka mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan oleh Allah kepada mereka melalui Al-Quran. Itu jelas tuh dalam Al-Quran. Falladzina amanu bihi wa azzarahu wa nazaruhu wattaba'u dan seterusnya. Jadi ayat itu menerangkan bagaimana nur kepada orang-orang alladzina unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Itu jelas itu. Jadi mereka disuruh menuju kepada Quran sebab Al-Quran itu di dalamnya ada cahaya yang mereka harus ikuti yang diturunkan melalui Al-Quran. Itulah keberuntungan bagi mereka, bagi seluruh manusia. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157. Nah, begitu Bang. Jadi tidak diuraikan lagi isi Taurat untuk dilaksanakan, enggak. Jadi menurut Abang Taurat ini sempurna atau tidak? Taurat sempurna. Taurat sempurna kan tadi saya sudah terangkan kepada saudara dalam surah Al-Kahf ayat 12, itu adalah Taurat sebagai petunjuk dan rahmat yang sempurna pada masanya, tapi tidak sempurna untuk masa sekarang. Cuman masanya sempurna bagi kaumnya. Taurat yang pada masanya mana Bang? Itu diwahyukan kepada bangsa Israel, bukan kepada saya. Tanya bangsa Israel. Taurat itu diberikan kepada mereka, bukan Abang kepada bisa kami. membuktikan bahwa Taurat yang pada masanya? Anda juga tidak bisa. Ya, Abang kan menyinggung tentang Taurat, iya kan? Di sana yang berfirman adalah itu satu, Bang. Ya? Kenapa? Yang saya pertanyakan, Bang, Taurat Allah yang ditulis oleh Musa, Taurat Allah, iya, bukan TPAP, ya kan? Nah, yang Anda katakan sempurna itu, kenapa Allah itu menyempurnakan lagi? Kalaulah kalau Taurat itu sudah sempurna. Taurat itu Bang, ketetapan Tuhan. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 145 hanya untuk kaum Bani Israel saja, bukan untuk bangsa lain. Sedangkan Anda yang mengaku pengikut Taurat saja, Anda hanya jadikan terjemahan kitab Yahudi sebagai aksesoris doang. Anda nggak lakukan. Torah itu hanya untuk kaumnya Bani Israel, bukan untuk bangsa lain. Yeremia 50 itu jelas itu. Itu hanyalah sesuatu yang diwahyukan oleh Allah spesial untuk Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Berarti Bang, berarti yang berfirman, berarti Allah yang berfirman kepada orang Israel itu Allah, gitu. Iyalah. Hei, sekarang begini. Tunggu. Saya sekarang satu aja pertanyaan. Di dalam kitab Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Aku akan mengadakan perjanjian kekal dengan engkau Abraham, dengan anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun, menjadi perjanjian kekal bahwa aku akan menjadi Tuhanmu. Nah, kamu batalkan itu? Ya. Oke. Anda mau batalkan itu? Oke. Nah. Oke. Anda ingin membatalkan? Tunggu. Bentar. Apakah Anda ingin membatalkan itu? Sebentar. Apakah Abang tahu Tuhan Abraham itu Allah, Ishak, Allah, Yakub itu siapa? Apakah Allah? Jelas Allah, lalu siapa lagi? Ku tanya lagi. Saya ulang lagi pertanyaan saya, Bang. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Boleh ya? Apakah Anda percaya bahwa
Tuhannya Yahudi mengangkat perjanjian kekal bahwa dia akan menjadi Tuhan Abraham, Tuhan anak-anak Abraham, dan juga keturunannya secara turun-temurun. Apakah Anda percaya? Percaya. Nah, percaya. Berarti Tuhan, dengar, berarti Tuhan dari Abraham, Tuhan dari Ismail, dan keturunan Ismail itu Tuhannya Abraham sesuai dengan perjanjian itu. Anda percaya? Ismail nggak masuk bang, karena Ismail anak haram. Karena Ishak adalah anak tunggal. Astagfirullahaladzim. Ketika Anda mengatakan Ismail anak haram, berarti bapaknya Abraham berzina gitu? Ya, berzina. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Dengar. Kejadian 12 nomor 3. Apa kata Tuhan di situ? Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Jedar. Tolong kasih saya dalil di mana Abraham berzina. Sekarang, cepat. Nah, ketika dia menghampiri hambanya. Nah, di mana dia berzina? Nah, makanya dikatakan Alkitab, di mana dia berzina? Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Hei, jangan kau bawa Bible surat kabar dari barat, jangan kau bawa itu, Sebentar, biar saya tegaskan. Jangan kau bawa surat kabar itu, Kau jawab dulu, di mana dalilnya Abraham berzina? Bodat. Di mana Abraham berzina? Monyet. Ismail adalah anak perhambaan. Kau memang Kristen laknat. Tidak ada sebenarnya hubungannya kau Abraham. Tidak ada. Kristen tidak berasal dari Nabi Ismail, Nabi Ishak. Dan yang dapat perjanjian bukan Kristen. Yang mendapat perjanjian kekal di situ adalah Islam dan Yudaism. Jangan kau naik lagi, kau robek matamu nanti. Bodoh, makan babi laknat. Kau tuduh Nabi kami berzina, dasar biadab, pemakan babi. Bahkan balau rakus. Bapak para nabi dituduh berzina, dasar binatang kau. Mungkin mana agamamu yang mengajarkan itu memang? Tidak kalian akui Ismail, seakan-akan kalian itu juga bagian daripada Yahudi. Matamu, dasar ampun. Dia itu betapa banyak pernyataan-pernyataan di dalam kitab yang orang Yahudi pegang. Kejadian 16, Kejadian 17, Kejadian 30, Kejadian 19 itu bercerita tentang Nabi Ismail diberkati tuyul kampret. Anak zina kau bilang, anak haram kau bilang, ku robek juga mulutmu. Dasar binatang. Ku baca itu. Dan adapun anak-anak Abraham, Ismail, Ishak, biadab. Dasar kucing garong. Kejadian 12, aku memberkati engkau, memberkati Ismail. Kau kapan diberkatinya kau? Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kalian memang pengutuknya. Kalian mengutuk Abraham dengan mengatakan anaknya anak haram. Kalian mengutuk Abraham dengan mengatakan Abraham berzina. Dasar baluap. Artinya bahwa kau sadar sekarang kenapa agamamu seperti itu, karena memang ternyata dikutuk, karena agamamu mengutuk Abraham. Dasar kencing ayam jantan mengental jadi orang.
Kurang ajar. Agama yang mengajarkan dan mendidikmu menjadi pemfitnah nabi-nabi, bapak para nabi. Biadab. Dasar pemakan babi, penyembah makhluk kuburan yang tidak tahu diri. Cucunya Abraham dituhankan, habis itu kakeknya dihina. Dasar binatang. Cucunya kau sembah, kakeknya kau bilang pesina. Atau malu kau. Cucunya kau tuhankan, habis itu kakeknya kau bilang pesina. Colok juga matamu nanti. Merusak suasana saja. Halo, selamat malam. Ya, Bang. Katolik, Protestan? Katolik, Bang. Buka kamera, Bung. Silakan. Gimana nih? Oh, sorry. Saya kirim permintaan. Meluncur, tinggal diterima, silakan. Di save gitu. Silakan. Santai aja, Bang. Jaga lisan. Nah, tadi Bang, lupa Bang. Iya, saya kirim lagi ya. Begini, jaga Ada. Ganteng kali ya Bang ini. Dari Katolik, Protestan? Katolik, Bang. Katolik. Ini ada tema terkait Al-Quran saya, surah An-Nisa, yang menceritakan bahwa kalian itu menyembah selain daripada Allah, dan yang kalian sembah itu hanyalah orang mati, dan kemudian diterangkan bahwa kalian hanya menyembah iblis yang durhaka. Begitu juga dalam surah Al-A'raf ayat 27 dan 30. Ini sebenarnya saya tidak mau angkat tema ini, cuman karena saya membaca di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai 15, ternyata yang bergelar bintang timur itu iblis di dalam kitabnya Yahudi. Dan ternyata ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, dia akan menyesatkan banyak orang. Ternyata betul ada bintang timur mengaku Yesus di dalam Wahyu 22 nomor 16. Berarti kesimpulan saya sementara berdasarkan itu, ya kalian menyembah bintang timur, yang mana bintang timur ini iblis menurut Yahudi. Gitu Bang, gimana itu? Bingung aku Bang. Tapi di agama Kristen nggak ada nyembah ke iblis sih. Kalau nyembah iblis mungkin kelakuannya bakal kayak iblis ya. Kelakuannya buktinya makan segala sesuatu yang diharamkan Tuhan, Bang. Kan iblis yang memerintahkan makan segala sesuatu, kan iblis yang ngajarin. Iblis ngajarin Adam makan segala sesuatunya. Iblis yang ngajarin Adam untuk tidak sujud kepada pencipta langit dan bumi. Nah sekarang kalian sujud menyembah kepada Kristus Yesus kan? Ya, Yesus. Nah, sedangkan Yesus yang asli sibuk menyembah kepada Yod-Heh-Vav-He gitu. Kata juga ya. Ya, itulah yang terjadi hari ini. Sehingga apa yang diterangkan Yesus kepada Yahudi agar waspada kepada penyesat, kalian tidak waspada. Kalian malah menyembah kepada bintang timur yang ngaku-ngaku Yesus. Padahal Yesus sudah mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya datang memakai nama Yesus. Di dalam Wahyu 22:16, akulah Yesus penas Daud, bintang timur gilang gemilang. Berarti dia mengaku sebagai bintang timur. Berarti dia mengaku sebagai iblis. Oh, ada di Wahyu Yesus mengaku bintang timur. Bintang timur. Iya. Boleh lihat ayatnya, Bang? Wahyu 22 nomor 16. Coba dibaca. Dibaca dulu. Wahyu 22 ayat. Iya. 16. Bentar.
Oh ini. Iya. Yang aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu dari jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang ya. Oke. Sedangkan di Yesaya 14 nomor 12 sampai 15, ya mengaku bintang timur di situ iblis. Oh iya betul. Berarti saudara selama ini nyembah siapa? Jadi kesimpulan Bang Zuma tuh Yesus tuh Lucifer gitu. Bukan Yesusnya yang Lucifer, Lucifernya yang mengaku Yesus. Oh. Sehingga dianggap Yesus. Padahal bukan Yesus. Makanya pada hari terakhir kata Yesus, Matius 7, 22, 23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat, mengusir setan pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, nyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalian akan diusir Itu oleh kata Yesus. Yesus ya? Iya. Itu perkataan Yesus juga kan? Perkataan Yesus mengusir orang-orang yang bermujizat pakai namanya, dan itu adalah maaf dari kelompok saudara karena menyembah kepada bintang timur yang mengaku Yesus. Yesus ketika penginjilan selama di tengah-tengah kaumnya tidak pernah dia mengaku bintang timur, nggak pernah. Yesus nggak pernah mengaku bintang timur. Tapi di tahun 90-an antara tahun itu dengan sampai 100 ada bintang timur mengaku Yesus. Sementara Yesus berpesan, jangan kau percaya. Kalau ada penyesat pakai namaku. Jangan. Sekarang gini Bang. Mungkin kalau ayat itu tuh beda kayaknya deh. Bukan penegasan bahwa Yesus itu iblis. Yang lebih ke pendeta-pendeta atau pemuka agama yang mengatasnamakan Yesus, tapi sebenarnya dia munafik gitu, kayaknya gitu deh. Dari buahnya kan, dari buahnya betul, kita dari lihat. buahnya. Nah, dari buahnya. Berarti kalau sudah nampak buahnya, berarti batangnya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Kan gitu. Nah, dari mana batangnya? Apa tuh batang? Sumbernya kan dari bintang timur ini. Kan dulunya Kristen nggak ada. Dulu nggak ada penyembahan terhadap sosok yang ngaku Yesus, nggak ada. Yesus tidak pernah disembah selayaknya yang dilakukan oleh Kristen hari ini. Yesus malah sibuk menyembah kepada Dia yang ada di surga, yang di langit. Yesus tidak pernah makan babi, Yesus disunat, Yesus sujud dalam beribadah. Yesus masuk ke sinagoge, bukan ke gereja. Kitabnya Yesus itu PL, bukan PB. Ibadahnya Yesus hari Sabtu, bukan hari Minggu. Dan pengikutnya semuanya bersunat. Pengikutnya tak ada yang makan babi. Pengikutnya ibadahnya di sinagoge. Pengikutnya semuanya ibadahnya Sabtu. Nah itu semua tuh menunjukkan bahwa Yesus tuh emang lahir di keluarga Yahudi ya, betul? Dan beragama Yahudi, bukan Kristen. Yahudi, betul. Nah, sedangkan di Yahudi sendiri menolak Yesus, ajaran Yesus. Ya. Karena Yesus mengaku sebagai anak Allah. Betul. Gitu, Bang. Iya. Lalu bagaimana mungkin muncul ajaran baru dari orang-orang yang telah menolak Dia? Ajaran barunya apa yang dibanding Katolik. dari Yesus? Katolik ya. Katolik betul. Iya. Kan Yesus tidak mengajarkan Katolik. Tidak. Nah, yang mengajarkan Katolik itu adalah orang Farisi. Itu Paulus. Dari mana bisa Farisi? Paulus kan orang Farisi. Paulus betul. Nah, Filipi 3. Yang apa? Filipi 3 nomor 5 dia mengaku aku adalah orang Farisi. Nah, dialah yang mendirikan kemudian ajaran Katolik itu. Ada enggak? Semua bertentangan.
Pertama, tentang hidup kekal. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Menurut Yesus, utusan Tuhan atau Tuhan? Hidup Yesus. Hidup kekal. Utusan. Sebagai utusan. Hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Ini kata Tuhan tuh agak sebagai pengutus atau sebagai utusan. Yesus juga diutus sih ke dunia sebagai manusia, tapi dia juga merupakan bagian dari Allah gitu. Menurut Yesus kan kita mencari perbedaan antara ajaran Yesus dengan yang bukan ajaran. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, utusan Bapa, atau Bapa itu sendiri. Menurut Yesus. Sebenarnya beberapa sih, karena Yesus juga pernah bilang juga kalau dia itu Bapa juga gitu. Lah, kalau dia Bapa itu juga berarti konsep hidup kekal bubar. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Engkau satu-satunya. Allah yang benar, Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus tak boleh kemudian masuk di situ ikut-ikutan. Yesus tidak boleh masuk mencampurkan dirinya ke dalam Tuhan yang satu-satunya itu. Karena kapan Yesus masuk berarti dua-duanya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti hidup kekal menurut Yesus adalah mengenal Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah. Karena Allah cuma satu, tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya itulah Allah, kata Yesus. Begitu saudara. Saudara VS. Oke. FS. Oke. Ada lagi? Jadi ada nggak ayat yang menunjukkan kalau Yesus itu bagian dari Allah atau Bapa di surga? Gimana? Yesus itu bagian dari Bapa di surga. Kita semua ini adalah bagian dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus mengatakan bahwa di Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Di dalam Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak akan berdiam selamanya di dalam diri manusia. Berarti kita ini bagian dari Tuhan sendiri. Dalam arti kata bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, bagian daripada Tuhan itu sendiri. Begitu juga. Yes. Kalau di dalam Yesus sendiri kan dalam sejarahnya dia pernah menghidupkan orang mati ya. Gimana? Nah itu Yesus pernah menghidupkan orang yang sudah mati. Ya. Itu cuma Allah kan yang bisa. Sedangkan Yesus juga tidak mengatasnamakan Allah atau Bapa di surga, tapi dia menghidupkan langsung aja gitu. Ada pengakuannya di dalam mengatasnamakan Tuhan. Jadi kasihnya kan ada pengakuannya di dalam Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nomor 36-nya, aku ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa seluruh pekerjaan yang kulakukan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan, pekerjaan itulah yang aku lakukan, dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Lalu kemudian
di dalam khotbah Petrus di KPR 2 nomor 22, seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret adalah perantara yang ditunjuk oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Bapa melalui perantaraan Yesus. Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa mukjizat. Dia hanya perantara. Begitu. Makanya dia hanya dikenal sebagai utusan. Gimana? Utusan ya. Kalau saya sebut juga Bapa di surga tidak bisa buat apa-apa tanpa Yesus turun ke bisa nggak? Nggak bisa. Jadi saling kerjasama istilahnya. Oh enggak, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa tanpa makhluk. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan tidak kekurangan apapun tanpa makhluk. Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa. Kenapa ada Yesus? Kenapa ada yang lain? Karena Tuhan itu maha pencipta. Tuhan menciptakan Yesus. Tuhan mengadakan Yesus. Tuhan membuat Yesus. Maka ada Yesus gitu. Adapun dia turun ke bumi, ya sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam lebih hebat karena Nabi Adam dari sana dia manusia semuanya ada dari Adam. Berapa miliar manusia berasal dari Adam? Adam lebih hebat. Nah, tapi Nabi Adam ada perbedaan, Bang. Nabi Adam jatuh ke dalam dosa. Nah, itu. Yesus lebih parah lagi. Iya, karena semua dosa ditanggung sama dia. Pencuri ayam. Bukan justru itu keren, Bang. Oh enggak dong, dia itu tong sampah kalau kita bisa bilang. Karena semua kotoran, semua sampah dunia ditanggung sama dia. Pertanyaannya ditanggung kemana dosa itu? Surga atau neraka? Nggak tahu sih, Bang. Enggak, dosa itu dibayar di mana dosa? Di surga atau di neraka? Nggak tahu. Loh, kan dibayar biasanya. Jadi lebih ke Yesus itu berkorban. Kan ditebus. Ya betul, ditebus. Nah, ditebus kemana? Ditebus kemana kalau dosa? Mungkin penebusannya itu bukan permasalahan kayak hutang gitu, beda lagi penebusan di sini tuh. Jadi kan dosa itu kan sejatinya neraka kan tempatnya. Ya, dosa neraka, betul. Nah, Yesus menebusnya. Seluruh dosa orang-orang Kristen ditebus oleh Yesus ke neraka. Berarti kalau ada yang disebut ke neraka, itulah bintang timur yang tadi. Bukan Yesus. Yesus mana ada ke neraka. Yang ke neraka itu bintang timur, iblis. Nah, kalian ikut juga ke sana, ke neraka. Kenapa? Karena kalian menuhankan dia, maka kalian dibawa serta ke sana. Kalian menuhankan sang bintang timur itu, penanggung dosa kalian. Padahal itu cuman obat. Tapi Yesus juga kan gimana? Yesus juga turun dari surga ya? Kayak di Yohanes kalau nggak salah. Iya, dia turun dari surga. Sama seperti makhluk-makhluk lain. 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Jadi bukan cuma Yesus yang berasal dari surga, banyak. Bahkan iblis pun berasal dari surga tadinya. Yang jatuh kemudian. Begitu, Bung. Turun ke surga Yesus, berarti Yesus itu cuma satu-satunya manusia yang turun langsung dari surga. Berarti dia bagian dari Allah gitu. Yesus itu sebenarnya tidak turun dari surga. Enggak, Yesus itu instruksi langsung dari surga, dari langit ke ibunya supaya hamil. Begitu, itu instruksi langsung yang dibawa oleh Gabriel pada bulan ke-6 untuk memberitakan kepada Maria agar hamil. Bukan Yesus yang turun dari surga, nggak ada. Yesus itu yang benar keluar dari rahim Maria.
yang datang dari surga. Yang datang dari surga itu firman perkataan Tuhan diantar oleh Gabriel kepada Maria. Itu berita dari langit maksudnya. Yesus itu firman dari langit, perkataan dari langit tentang akan hadirnya, akan lahirnya, akan terciptanya dirinya. Itu bukan pemberitaan dari posyandu, pos kambling, tapi langsung dari langit. Maria, kau hamil. Tuhan yang Maha Tinggi menghendakinya. Hamil. Itulah disebut Yesus itu dari surga. Pemberitaan dari surga. Bukan Yesusnya yang dari surga, bukan. Begitu. Yesus itu dari buah-buahan, dari saripati, dari minuman, dari susu yang diminum Maria ibunya. Dari sanalah Yesus berasal. Tapi berubahnya saripati ini menjadi bayi itu informasi berita kabar dari surga. Gitu maksudnya. Kalau kita beda. Bang Zuma sendiri atau berdasarkan Alkitabnya? Berdasarkan pengakuan Yesus. Di mana Yesus mengakui itu? Yohanes 8:42. Aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti berarti Bapa itu sendiri. Karena dia mengatakan, aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Ya kehendak pribadi lain, yaitu Bapa. Begitu. Di Yohanes 10:30 juga ada nih. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti baca dari data 27 supaya tahu satu di situ satu pekerjaan, bukan satu hakikat. Bisa nggak dibaca 27-nya? Ya, dibaca biar kita dengar. Dari Yohanes 10 ayat 7 ya? Ya, 27 sampai 30. Bang Zuma tuh udah baca Alkitab full gitu? Udah, alhamdulillah. Udah tamat. Wah, hebat Bang. Yang domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu bicara mengenai pekerjaan. Pekerjaan yang diberikan Yesus dari Bapa. Makanya kalau kita baca data selanjutnya 34 sampai 36 itu berbicara tentang apa yang menjadi visi misi Bapa sesuai dengan visi misi Yesus. Jadi dia satu di situ, satu tujuan, satu misi, bukan satu hakikat. Tujuannya itu apa ya? Tujuannya memberikan hidup kekal kepada Bani Israel yang percaya kalau Yesus itu utusan, tapi yang tidak percaya tidak diberi hidup yang kekal. Itu kan tadi Yesus mengatakan tuh, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Berarti hidup kekal yaitu mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, sebagai Mesias. Jangan dikenal sebagai anak haram. Jangan. Anak haram? Kenapa anak haram, Bang? Kan orang Yahudi menuduh Yesus itu anak haram. Dipikir ibunya berzina dengan tentara Romawi, kan gitu. Maka Tuhan membelanya. Ya, maka Tuhan membela Yesus. Dia bukan anak haram. Dia adalah firman-Ku, dia adalah ucapan-Ku yang turun ke bumi. Aku yang menghendaki dia, gitu maksudnya. Tapi dengan kata lain, Yesus itu satu-satunya utusan yang memiliki tujuan untuk
hidup yang kekal. Seluruh para nabi, para nabi, iya, Yesus sendiri yang mengatakan itu. Selain Yesus, ada nggak yang ngaku membawa kehidupan kekal? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran surah Al-Maidah ayat Al-Maidah ayat 15-16, Fussilat ayat 30, banyak, Ali Imran ayat 31. Keterangannya gimana tuh? Yang tentang kehidupan kekal Nabi Muhammad. Oke. Di hidup kekal itu kan surga. Kalau mati kekal itu neraka. Tapi belum tentu. Mati kekal neraka. Mati kekal. Mati kekal neraka ya. Kalau di Katolik itu mortal ya, karena dosa besar dia masuk neraka. Itulah. Kalau kehidupan kekal itu di surga. Surga. Gitu, Bung. Nah, ya. Nabi Muhammad itu menjamin surga. Diperintahkan kemudian di dalam Al-Quran untuk disampaikan. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 11 sampai ayat 1 sampai ayat 11. Ulaika warithun. Mereka yang mewarisi. Apa yang mereka warisi? Surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Begitu, Bu. Jelas itu dalam Al-Quran. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, dosa-dosanya ditebus, dosa-dosanya dihapuskan semuanya, diampuni semua dosa-dosanya. Sorry, bukan ditebus, diampuni segala dosa-dosanya. Ali Imran ayat 31. Begitu. Jadi argumen yang tadi awal, ketika Bang Zuma tadi bilang yang harus menganggap Yesus sebagai utusan, maka dia akan dapat hidup kekal ya. Iya, betul. Tapi sedangkan di ajaran yang tadi kata Nabi Muhammad, itu kan beda ajarannya Yesus sama Nabi Muhammad. Ajarannya di dalam Al-Quran surah As-Saff, Nabi Isa mengaku utusan kepada kaumnya Bani Israel. Yesus hidup kekal bila mana orang itu percaya kalau dirinya adalah utusan bagi Bani Israel. Ya sama, Bang, nggak ada bedanya. Justru kami memperoleh hidup kekal karena kami percaya Yesus utusan Tuhan untuk Bani Israel, dan kami percaya Tuhannya Bani Israel adalah satu-satunya Tuhan. Jadi kami percaya, berarti kami memperoleh hidup yang kekal. Nah, cuma lebih ke apa sih, pemikiran atau teologis bagaimana menganggap Yesus ke dunia kan? Kalau berdasarkan ajaran-ajarannya gimana, Bang? Ajaran Yesus, bagaimana cara berdoa, bagaimana cara beretika gitu di dunia ini supaya dapat keselamatan, sama juga atau ada perbedaan? Beda, karena Yesus itu melanjutkan misi Nabi Musa, sedangkan Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran para nabi. Ajaran para nabi itu disempurnakan pada masa Nabi Muhammad, dilengkapi gitu. Yesus itu melakukan syariat Taurat, tapi untuk memperoleh hidup kekal, menurut Yesus endingnya di Matius 5 nomor 20 sampai seterusnya, sampai 44 dan seterusnya. Jadi tidak bisa orang itu hidup kekal bila menyembah Yesus. Menuhankan Yesus tidak bisa, karena hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya cukup sebagai utusan Bapa untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau ada yang menyembahnya itu offside, kebablasan itu, makanya diusir nanti oleh Yesus karena melakukan pengajaran yang di luar daripada ajaran Yesusnya. Gitu. Tapi ada nggak ajaran Nabi Muhammad di luar ajaran Yesus? Ada.
Ya, kan Yesus mengatakan dalam Yohanes 19, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan, tentang penginsapan dunia akan dosa. Itu. Itu jelas Contohnya itu. apa tuh, Bang? Haji, berhaji, umroh. Itu belum bisa diajarkan pada zaman itu. Berhaji itu di Quran atau di hadis, Bang? Di Al-Quran. Quran ada. Iya. Berhaji ke Mekah. Iya. Nah, itulah ajaran, salah satunya dari beberapa ajaran yang belum bisa ditanggung oleh masa itu. Nah, kalau pada masa Yesus orang sudah diperintahkan berhaji, gimana caranya dari Indonesia ke sana? Orang belum ada kendaraan. Iya. Oke, ada lagi, Bung? Di tempat saya sudah jam 1. Boleh besok? Bisa besok ya? Gini, agak satu lagi aja. Oke, silakan. Taruh dulu, Bang. Tadi bahas tentang disempurnakan ya ajaran sebelum-sebelumnya. Musa disempurnakan oleh ajaran Yesus lagi. Lalu zaman Yesus setelahnya disempurnakan lagi oleh ajaran Nabi Muhammad atau agama Islam. Sebenarnya apa sih yang disempurnakan gitu? Tentang malah konsep saya lihat hanya konsepnya saja atau ajarannya. Ya, salah satunya itu tentang konsep Tuhan, tentang konsep ibadah, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Itu yang disempurnakan. Kan Yesus mengatakan apabila ia datang, dia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Segala hukum-hukum, penginsapan dunia akan dosa. Itu diajarkan oleh Nabi yang akan datang. Yesus bilang di ayat mana itu? Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Include di situ. Apabila ia datang, dia akan memuliakan aku dan dia tidak berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Yang didengarkan bukan yang dibaca. Makanya Nabi Muhammad itu tidak baca kitab. Tidak baca karena diperdengarkan ya. Ya. Betul. Tapi di Quran itu penyempurna ya. Iya, Al-Quran itu menyempurnakan ajaran para nabi terkait dengan konsep bertuhan. Tapi ada kisah-kisah yang mirip sama perjanjian lama atau di Taurat ya. Iya, betul. Nah, kenapa masih sama gitu? Kan penyempurna. Malah ada yang dikurang-kurangin anehnya. Bener Contoh misalnya kan ketika berbicara tentang hukum, coba lihat Islam. Sedangkan kalau kita berbicara tentang ajaran sebelum-sebelumnya, apakah Yesus mengajarkan tata cara ibadah? Apakah Yesus mengajarkan tata cara puasa? Yesus hanya ngasih tahu cara berdoa yang benar. Jadi berdoa Bapa kami, Bang. Sama itu. Ya, jangan terlalu banyak. Lalu hukum-hukum yang belum diajarkan Yesus itu hukum apa aja? Gak ada sih, semua udah kalau menurut saya Bang. Kan Yesus mengenal masih banyak hal yang ingin aku ajarkan tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, kata-kata Yesus atau kata-kata Yesus atau Yesus Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Tapi ketika ia datang yaitu Roh Hamad, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, penginsapan dunia, akan dosa dan juga keadilan. Nah, apa ajaran Yesus tentang harta warisan? Sebenarnya nggak ada sih Bang, karena di Alkitab juga cuma sejarah tentang kehidupan Yesus. Nah itu loh,
Sementara Muhammad ketika datang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum. Apa ajaran Yesus tentang hukum nikah? Tentang hukum pewarisan? Nikah pokoknya semua yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan, gitu aja sih. Hukumnya kan banyak, hukum-hukum itu syarat nikah, syarat wajib nikah, syarat sah nikah. Kan harus diajarkan. Aturan pemerintah kayaknya. Oh enggak, itu ajaran roh kebenaran. Roh kebenaran yang akan mengajarkan segala hukum-hukum menurut Yesus. Bagaimana hukumnya orang yang mati meninggalkan hutang menurut Yesus? Bagaimana pembagian harta warisan menurut Yesus? Kan belum Yesus ajarkan semuanya itu. Bagaimana Itu caranya? Ada di Quran. Lihat aja kami bagaimana kami melaksanakan agama Islam sempurna. Karena semua di Al-Quran dan hadits kan roh kebenarannya datang mengajarkan segala hukum-hukum. Seperti itu. Bagaimana sejarah kehidupan Nabi Muhammad bukan? Oh lain. Hadis itu adalah uraian daripada isi Quran. Jadi ketika Nabi Muhammad penjelasan tentang isi Quran. Oh. Jadi Al-Quran itu seibarat bangunan rumah. Hadis itu yang menguraikan ini dinding, ini lantai, ini atapnya. Jadi Al-Quran itu sudah sempurna. Hadis kemudian yang mengurai isinya. Gitu. Oke. Besok lagi Bang, gimana? Oke. Thank you. Saya di follow aja biar kita saling follow nanti supaya tahu kalau saya lagi live. Mantap. Nah, dah. Oke. Makasih ya Bung ya. Ya, sama juga Bang. Makasih juga. Makasih. Hati-hati. Jaga kesehatan Mas. Makasih. Sama Bang juga. Ini gimana matinya nih? Oke. Teman-teman sekalian, kita istirahat boleh ya. Banyak permintaan. Wih, keren kali bah. Wih. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang Juma. Malam juga dari Kristen, Bang. Saya Muslim, Bang Juma. Oke. Boleh saya menyampaikan sesuatu? Terkait apa itu? Terkait surah Al-Ikhlas. Oh, iya. Boleh, silakan. Di sana kan disebutkan, katakanlah, buka kurung Muhammad kan begitu. Dialah Allah. Ini kan yang berfirman kepada Muhammad itu kan siapa? Sementara di sana dikatakan kan dialah Allah. Yang berfirman ini siapa? Ayo, jawab. Nabi Muhammad berhadapan. Ini mau makan babi satunya ini. Ini saya ragu Anda Muslim, tapi nggak apa-apa. Memang Paulus mengajarkan kalian begitu. Asyhadu alla ilaha. Nggak peduli syahadatmu. Burung beo saya juga pintar. Iya. Burung beo saya juga bisa bersyahadat. Iya, bisa Bang jelaskan itu. Loh, tadi katanya Anda yang mau menyampaikan. Coba Anda jelaskan.
Anda tadi mau naik menyampaikan tentang al-ikhlas. Oh, coba apa isi al-ikhlas itu? Apa maksudnya gitu tadi? Anda Muslim. Di sana kan Anda Muslim. Woi, umat Paulus, Anda kan menjelaskan Anda Islam. Berarti Anda tahu kan? Jelaskan ke saya mau dengar. Silakan. begini loh Bang Juma. Di sana kan dijelaskan. Kul katakanlah. Buka kurung Muhammad. Yang berfirman kepada Allah, yang berfirman kepada Muhammad ini kan kul, kata dialah Allah, katanya kan begitu. Berarti kan ada 3 oknum di situ. Itu ilmunya Anda sebagai yang Muslim. Berfirman itu sebagai Muslim itu ilmunya Anda. Cobalah Bang jelaskan, coba. Enggak bisa, Anda Muslim. Saya mau tahu sebagai Muslim itu ilmunya tentang surah Al-Ikhlas. Kurangi makan babi. Jangan terlalu banyak kau makan babi. Woi. Kurangi makan babi. Jangan terlalu banyak makan kau babi kau. Nabi Muhammad diperintahkan berbicara kepada manusia. Weh manusia, Dia Allah satu-satunya Tuhan. Begitu kampret, lebih bagus sedikit. Begitu kampret, Dia Allah satu-satunya Tuhan. Kenapa harus mengatakan Dia? Karena mengajar Nabi Muhammad itu diajarkan litubayyina linnas. Jelaskanlah Al-Quran itu kepada seluruh umat manusia. Wahai kul, katakanlah wahai manusia, Dialah Allah. Begitu kampret, kucluk. Kalau kau mengaku Kristen, bertanya saya, Denny, betapa banyak saudara kami Kristen yang baik-baik naik ke sini, ku jawab semua pertanyaannya. Kau pemakan babi, manusia pengisap kuluk, ngaku Muslim kau, dompala. Kau pikir ajaranmu bisa gitu dipakai ke kami? Nggak bisa lah. Kau ini aku ingin menyampaikan sesuatu. Caramu menyebut nama nabiku aja udah ketahuan kau pemakan pantat babi. Orang Islam menyebut nama itu harus diawali nabi atau kata rasul. Kau langsung menyebut namanya porik, dasar ampoleng. Kalau kamu mau ngaku Islam, berarti kamu sudah terbiasa menyebut gelar beliau sebelum namanya. Tuyul. Kau ini kebanyakan makan babi kau. Kami umat Islam menyebut nama beliau itu nggak berani. Kami kudu wajib menyebut gelarnya dulu. Nabi Rasulullah Muhammad, Nabiullah Muhammad. Kau langsung dalam karung nenek-nenek. Dasar pemakan perakang, ampoleng, buaya pohon. Ngomong ngaku-ngaku Islam kayak Paulus aja kau. Halo, selamat subuh menjelang pagi. Oke. Dianggap tidur di atas kelambu janda. Makanya dia diam-diam. Baik teman-teman sekalian, saya minta kita istirahat. Boleh ya? Masih ada 18K di sini. Teman-teman API Pusat, kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan sekaitan dengan program, silakan, mungkin bisa naik dulu mau menyampaikan apa gitu. Berita-berita penting yang menjadi program kita. Silakan kalau ada monitor di bawah.
sebelum kita tutup, mumpung teman-teman kita di sini masih banyak yang ingin menunggu informasi kabar baru, perkembangan dari urusan kita mengejar kucluk-kucluk, baik kucluk yang ada di luar negeri maupun yang di dalam negeri. Kalau sudah ada vaksinnya, naik ke atas untuk disampaikan. Tapi kalau tidak ada, ya mungkin besok atau lusa ya teman-teman sekalian. Itu si Surya tadi tuh bilangnya Nabi Abraham itu berzina. Dasar kucluk. Halo, semangat malam, pelalang tempur. Halo. Halo bang, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Mau bahas Al-Ikhlas juga? Enggak sih bang. Ini tadi pencet bang. Tadi cuma niatnya mau nonton bang. Oke, makasih ya. Ya bang. Makasih adekku yang ganteng. Silakan. Ya bang ganteng. Itu yang kutunggu-tunggu. Izin ya bang keluar. Ya sip. Thank you. Hati-hati di jalan. Jangan lupa bernapas. Oke. Halo. Halo. Udah tidur. Oke. Saya rasa udah ya teman-teman. Besok lagi ya kita istirahat. Jangan takut kehabisan konten. Besok masih ada waktu. Baik, saya mengucapkan permohonan maaf setinggi-tingginya kepada teman-teman sekalian. Sekiranya ada ucapan saya yang mengganggu pikiran teman-teman semuanya, sekali lagi saya mohon maaf. Yang pastinya apa yang saya sajikan itu adalah merupakan pengetahuan yang bersumber dari dua kitab ini. Kalaupun ada yang keliru, ya tinggal diluruskan. Tapi kelirunya pun tidak terlalu jauh meleset dari apa yang tertuang di dalam kitab Al-Quran dan juga Bible. Dan kalau ada kebenarannya, itu semuanya datang dari Allah. Kepada saudara-saudara saya Muslim, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Semoga apa yang kalian berikan ya di dalam materi-materi dialog dan dialog-dialog yang saya sajikan ini, semoga semuanya bisa menjadi amal jariah buat kita. Amin. Dan saya berharap sajian yang senantiasa saya berikan setiap saat itu bisa dipahami, dihafalkan, diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, utamanya tentang tauhid, karena itu bisa berpengaruh kepada keberlangsungan anak-anak kita ke depannya. Kita nggak tahu, tiba-tiba saja mereka terpengaruh oleh kelompok-kelompok luar yang memang menyebarkan agamanya dengan berbagai macam trik, berbagai macam cara demi untuk mendapatkan mangsa, di mana anak-anak kita yang selalu menjadi sasaran empuk bagi mereka. Dan kepada saudara-saudara saya non-muslim, jika ada kebenaran yang saya sampaikan menggores hati kalian, saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Saya sebagai seorang muslim harus menegakkan apa yang menjadi kajian, apa yang menjadi ajaran Tuhan kami, pencipta langit dan bumi, kepada kami untuk kami tegakkan. Ya, itu harus Anda pahami dengan baik. Jadi bukan kita mau gaya-gayaan, tidak, tetapi memang sudah ditetapkan di dalam kitab suci kami yang dilindungi oleh negara ini, dan kami berhak menjalankan agama kami berdasarkan apa yang tertuang dalam agama kami. Maka tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan ketika kami apologet Islam Indonesia
Indonesia berbicara tentang dua agama ini, karena Islam mencakup pengajarannya, uraiannya tentang agama yang berkesinambungan dari agama yang ada diajarkan oleh para nabi terdahulu. Dalam hal ini Yahudi dan Nasrani dan orang-orang zalim yang ada di antara keduanya. Untuk itu sekali lagi saya minta maaf. Semoga aja apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengajaran bagi saudara untuk menjemput hidayah. Yang pada intinya Al-Quran surah An-Nisa ayat 117 ini menjadi tolak ukur peringatan kepada saudara-saudara untuk kembali kepada Bible, pelajari Bible itu. Di mana di Bible Yesus menasihati orang Yahudi agar waspada kepada penyesat, agar jangan percaya, di mana penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata dia adalah Kristus. Penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Anda harus hati-hati di situ. Kenapa harus hati-hati? Karena penyesat memakai nama Yesus. Tidak ada di luar kalian itu yang menggunakan nama Yesus. Tidak ada. Yang memakai nama Yesus itu tidak ada. Hanya kalian. Nah, kemana kalian harus berhati-hati kalau gitu? Ya kepada kalian sendiri kah? Karena kalian sendiri yang memakai nama Yesus. Tetapi satu hal yang perlu teman-teman Kristen pahami, kalimat Yesus itu di Bukit Zaitun itu bukan untuk kalian, untuk Bani Israel. Berarti apakah boleh saya mengatakan Bani Israel harus berhati-hati kepada kalian gitu? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka itu kan jamak, menyesatkan banyak orang. Berarti jamak, banyak orang yang akan disesatkan oleh mereka menyesatkan banyak orang. Nah, orang Yahudi diberi peringatan seperti itu. Apakah boleh saya berkata orang Yahudi diminta Yesus untuk waspada kepada kalian? Apakah begitu? Karena hanya kalian di luar mereka yang memakai nama Yesus. Hanya kalian di luar mereka yang mengajak orang lain semakin banyak untuk menjadi seperti kalian. Apakah begitu adanya? Saya kembalikan kepada saudara. Kembali ke Bible, lihat isinya, telaah dalamnya, pelajari apa uraiannya, amalkan dan beri tindakan terhadap yang harus diberi tindakan, tinggalkan yang harus ditinggalkan, lakukan yang semestinya dilakukan. Begitu. Ya, jadi saya minta maaf, agama saya dilindungi negara dan agama saya dijamin negara untuk kami melakukan praktek sesuai dengan agama kami masing-masing, agama kita masing-masing. Ya, salah satu agama kami adalah menyeru kepada seluruh manusia. Serulah manusia. Berarti negara menjamin saya untuk melakukan apologet seperti ini untuk menyeru manusia. Lalu kenapa harus agama Anda yang dibahas? Ya karena agama Anda yang memakai istilah-istilah Islam, yang masuk ke Islam, berpura-pura jadi Islam, berpura-pura jadi santri, berpura-pura dari mantan ustadz, berpura-pura jadi mantan kiai, berpura-pura jadi anak-anak kiai, anak ulama, berpura-pura menggunakan hijab, menggunakan baju koko, menggunakan kopiah yang adalah atribut-atribut Islam di Nusantara. Makanya agama kami, agama Anda yang kami bahas. Itu yang pertama. Karena istilah-istilah di dalam agama kami itu dipakai di agama kalian. Nah, yang ketiga, karena agama kalian adalah agama syiar. Kalian punya amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen, menjadi murid Kristus. Berarti Kristen. Kalau begitu, berarti kami harus mengantisipasi supaya jangan anak-anak kami menjadi Kristen. Jangan Anda batasi. Kalau kalian kemudian tidak terima apa yang saya sampaikan, silakan datang ke sini, lalu kita berdialog, kita berdebat, kita sampaikan poin-poin kebenaran yang menurut kalian itu benar, dan kami akan menyangga itu bila mana itu bertentangan dengan dalil Quran dan dalil kitab Anda sendiri, atau bertentangan dengan perkataan-perkataan Yesus yang asli. Kan begitu.
begitu. Oke, jadi saya kira cukup ya saudara-saudara non muslim. Sekali lagi kalau kalian keberatan dengan penyampaian saya tunggu besok, silakan hadir di komal kita. Apapun materi yang ingin kalian sajikan, insya Allah kami akan ikutin. Saya kira begitu teman-teman sekalian, karena mata saya sudah sangat berat, kita butuh istirahat. Besok lagi kita akan lanjut, masih ada hari esok. Teman-teman kita, ibu-ibu, bapak-bapak pasti mau istirahat juga, iya kan ya? Aku lihat ini ada yang goyang-goyang ibu jari kakinya, dia kode-kode mamanya anak-anak karena malam ini kan malam minggu toh. Malam minggu, jadi biasalah ada yang sudah goyang-goyang kakinya. Bapak banyak nyamuk di sini, pindah yuk. Hei, masalah generasi. Bismillah, bikin yang banyak. Kencangin. Bismillah. Oke, saya kira begitu teman-teman. Kita nggak perlu terlalu banyak bahas. Masalahnya kita masih bujang loh. Kita masih anak muda, beda sama mereka yang sudah tua. Udah tua. Kalau kita kan masih muda. Kita masih kering. Kalau mereka sering basah. Basah karena apa? Karena ences karena tidur terlalu nyenyak. Alhamdulillah, banyak makan garam, betul, sekali makan 1 sendok. Oke teman-teman, saya udah ngantuk kali ini teman-teman sekalian. Mohon maaf, saya harus undur diri. Besok lagi kita lanjut ya. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ikan YouTube dulu. Ucap karu. Du'ilah marupa.